Benua Purba Part 13. Dan suara serak memulai novel fiksi bela diri. Kesempatan Menara Dewa Purba akhirnya berakhir. Ye Sen, yang berada di luar Menara Dewa Purba, melihat kembali ke Menara Purba 18 lantai yang besar itu dengan mata berbinar. Dia tinggal di Menara Dewa Purba selama 540 hari penuh, sementara hanya 54 hari telah berlalu di luar. Dengan bantuan aliran waktu Menara Dewa Purba, dia berlatih selama lebih dari 400 hari lebih banyak daripada yang lain. Waktu latihan ekstra yang berharga ini memungkinkannya untuk berhasil memasuki tingkat ke-11 Ki Sejati dari tingkat ke-7 Ki Sejati. Itu memungkinkannya untuk berhasil bertransformasi dari 3 niat pedang utama ke pemahaman penuh dari 4 niat pedang utama, dan untuk menguasai niat pedang pembunuh yang lebih kuat. Ada juga badan pertarungan 9 putaran. Ada juga keberhasilan besar pedang terbang api merah. Yang lebih berharga adalah 3 keterampilan utama dan kekuatan magis yang diperoleh Ye Sen lagi, 3 perubahan Gang Yuan. Kekuatan Ye Sen saat ini telah lama melampaui yang sebelumnya. Sekarang, meskipun dia masih bukan tandingan bagi orang kuat alam Suandan, sudah sangat mudah untuk menyapu orang kuat tahap menengah alam Linghai. Dia bahkan dapat bertarung melawan orang kuat tahap akhir alam Linghai. Bahkan jika dia bukan tandingan, dia dapat melarikan diri secara langsung dengan bantuan transformasi Void. Ye Sen akhirnya membuat kekuatannya lebih kuat lagi. Dalam pengangkatan Taixuan tidak lama kemudian, Ye Sen memiliki keyakinan mutlak untuk bersaing dengan murid luar berbakat dari Sekte Taixuan dan memenangkan tempat pertama dalam pemilihan murid sejati. Dia tidak sabar untuk melihat Jiang Yao, dan dia tidak sabar untuk meninggalkan alam rahasia dan melihat ayah dan ibunya. Pada saat ini, roh senjata suci dan monyet emas juga melihat Ye Sen yang ditransmisikan dari Menara Dewa Purba. Ye Sen, roh senjata suci berteriak dengan gembira. Monyet emas seukuran telapak tangan, dengan rambut emas berkibar di sekujur badannya, juga melompat di depan Ye Sen dengan suara wosh. Monyet emas itu mengedipkan matanya yang seperti batu permata hitam, memiringkan kepala kecilnya, dan menatap Ye Sen dengan rasa ingin tahu. Tuan Roh. Ye Sen tersenyum dan menatap monyet emas besar yang diubah oleh roh artefak suci, yang tingginya 100 meter. Dia mengenali bahwa ini adalah roh artefak suci. Setelah berhari-hari berlatih keras di Menara Dewa Purba, dia akhirnya melihat roh artefak suci lagi. Pada saat yang sama, Ye Sen juga melihat monyet emas kecil yang ajaib. Hei, monyet kecil yang lucu sekali. Ye Sen menatap monyet emas kecil itu, dan monyet emas kecil itu sama sekali tidak malu. Ia tergelincir dan melompat ke bahu Ye Sen, mengusap kepala kecilnya ke pakaian Ye Sen dengan penuh kasih sayang. Ini, Ye Sen bertanya-tanya mengapa monyet kecil itu begitu dekat dengannya. Pada saat ini, roh artefak suci tersenyum dan berjalan di depan Ye Sen. Ye Sen, selamat karena telah melewati Menara Dewa Purba. Kamu telah melewati Menara Dewa Purba, yang jauh melampaui persyaratan guru lamaku untuk ujian akhir. Kamu akan mendapatkan hadiah tertinggi yang ditinggalkan oleh guru lamaku. Hadiah tertinggi di Kong Tiansheng. Ye Sen menatap roh artefak suci. Tentu saja, dia ingat hadiah tertinggi di Kong Tiansheng. Awalnya, ketiga leluhur tua itu selalu mengatakan bahwa di tempat terakhir ini, adalah mungkin untuk mendapatkan hadiah tertinggi di Kong Tiansheng. Sebelumnya, Ye Sen mengira bahwa hadiah tertinggi adalah kesempatan kecepatan aliran waktu Menara Dewa Purba ini. Tanpa diduga, selain kesempatan ini, ada hadiah lainnya. Roh senjata suci tersenyum dan menunjuk monyet emas di bahu Ye Sen. Hadiah tertinggi ini juga terkait dengan si kecil ini. Terkait dengan monyet kecil, Ye Sen menatap monyet emas di bahunya dan sedikit terkejut. Pada saat ini, monyet emas itu juga menajamkan telinganya. Ia juga ingin mendengarkan apa hadiah tertinggi itu. Ye Sen, roh senjata suci itu memandang Ye Sen dan berkata perlahan, pada awalnya, tuanku yang lama di Kong Tiansheng meninggalkan ujian terakhir Menara Dewa Purba ini. Di satu sisi, itu untuk memberimu kesempatan, dan di sisi lain, itu untuk menemukan seorang jenius yang kuat untuk menyelesaikan salah satu amanatnya. Saat itu, tuanku yang lama terluka dan diselamatkan oleh 3 sukumu. Kau seharusnya tahu itu. Ye Sen mengangguk. Saat di Kong Tiansheng terluka dan bertemu dengan 3 leluhur dari 3 suku, ia meninggalkan 3 suku dengan kesempatan besar dari alam rahasia leluhur. Tuanku yang lama terluka karena ia menyinggung seorang tokoh besar. Tokoh besar itu bahkan lebih kuat dari tuanku yang lama.
Untuk membalas 3 suku karena telah menyelamatkannya, tuanku yang lama meninggalkan artefak suci kuil suci Xuanling di tanah leluhur ini. Pada saat yang sama, ia juga meninggalkan sesuatu yang selalu ia khawatirkan di tanah leluhur. Benda ini adalah telur roh sejati, yaitu monyet kecil emas yang belum menetas. Telur roh sejati. Monyet kecil emas ini menetas dari telur roh sejati. Ye Shen tahu bahwa monyet kecil lahir hidup, dan dia belum pernah melihat monyet kecil lahir dari telur. Dan apa itu telur roh sejati? Roh sejati adalah makhluk ilahi yang sangat kuat antara surga dan bumi. Ia bahkan dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan benua yang berbeda. Monyet kecil emas ini adalah keturunan dari teman baik tuan lamaku. Setelah teman itu pergi ke dunia lain, ia mempercayakan monyet kecil itu kepada tuan lamaku untuk dirawat. Tuan lama takut keselamatan monyet itu akan terancam jika diburu oleh musuh-musuhnya, jadi ia meninggalkan telur roh sejati di kuil roh Void dan mengatakan kepadaku bahwa jika ia kembali untuk mengambil telur roh sejati, tidak akan ada lagi yang bisa dilakukan. Jika ia tidak kembali, siapapun yang bisa mencapai lantai 15 menara Dewa Purba dapat merawat telur roh sejati untuknya. Juga, guru tua itu berkata bahwa jika monyet kecil itu tetap berada di kuil roh Void setelah menetas, itu akan merugikan pertumbuhannya. Orang yang merawatnya harus bersumpah-sumpah seumur hidup dan membawa monyet kecil itu keluar dari alam rahasia, menyatakan bahwa dia akan merawat monyet kecil itu dengan baik dan tidak akan pernah menyakitinya. Ketika ada harapan di masa depan, dia akan mengirim monyet kecil itu ke klan Purba Jindi. Ye Shen, ketika kamu memasuki kuil roh Void, si kecil ini lahir belum lama ini. Kamu memiliki hubungan dengannya. Apakah kamu bersedia memenuhi permintaan guru tua itu, merawat si kecil ini, dan mengirimnya ke suku Jindi Purba di masa depan? Jika kamu tidak mau, aku akan menghapus rahasia yang kuceritakan kepadamu dari ingatanmu, dan kamu bisa meninggalkan alam rahasia leluhur ini seperti biasa. Setelah mengucapkan kata-kata ini, roh senjata suci itu menatap Ye Shen. Monyet kecil emas itu juga mengedipkan mata hitamnya dan menatap Ye Shen. Ye Shen menatap roh senjata suci, lalu ke monyet kecil emas, dan dia tersenyum dan mengangguk. Alam rahasia leluhur telah memberi saya kesempatan besar, dan ujian terakhir menara Dewa Purba telah memberi saya keuntungan besar. Karena itu dipercayakan oleh Lord Dikong, Ye Shen bersedia untuk menyelesaikannya. Saya tidak tahu bagaimana cara merawat monyet kecil itu dan bagaimana cara mengirimnya ke suku Jindi Purba. Ye Shen mengerti sumpah hidupnya. Sumpah hidup ini adalah janji hidup seorang pejuang. Setelah dijanjikan, itu tidak boleh disesali, jika tidak, jantung seni bela diri akan sangat rusak, dan tidak mungkin untuk berlatih dan maju. Ye Shen tidak menolak sumpah hidup untuk merawat monyet kecil itu. Melihat Ye Shen setuju, roh senjata suci itu sangat gembira, dan mata monyet emas yang seperti batu permata hitam itu juga bersinar dengan cahaya yang tidak dapat dijelaskan, dan dapat dilihat bahwa ia menjadi lebih dekat dengan Ye Shen. Aku akan menceritakan tentang sumpahku nanti. Ye Shen, aku akan menceritakan tentang 3 harta karun itu terlebih dahulu. Ketiga harta karun ini adalah 3 hadiah karena telah merawat monyet kecil itu, yang juga merupakan hadiah tertinggi yang ditetapkan oleh Tuan Tua. Jika kamu tidak memilih untuk menyelesaikan amanat Tuan Tua, ketiga harta karun ini akan berada di luar jangkauanmu. Roh senjata suci itu berkata sambil tersenyum. Harta karun pertama disebut cincin roh surgawi, yang merupakan harta karun rahasia ruang angkasa yang dapat kau bawa bersamamu. Monyet kecil ini akan dapat hidup di cincin roh surgawi di masa depan, dan itu akan sangat bermanfaat bagimu setelah kau membawanya. Metode penggunaan cincin roh surgawi dan lokasi suku Jindi Purba semuanya tersimpan di cincin roh surgawi. Ketika aku menyerahkan cincin roh surgawi kepadamu, kau akan tahu. Harta karun kedua disebut gelang orang suci surgawi. Ada sepasang gelang orang suci surgawi, yaitu gelang serangan dan gelang pertahanan, masing-masing dengan 13 manik orang suci surgawi yang disempurnakan oleh guru lamaku, yang berisi serangan dan pertahanan tingkat orang suci surgawi, yang dapat membantumu berlatih dengan aman dan membantumu merawat monyet kecil itu. Harta karun ketiga disebut manik migrasi besar. Jika kau menghadapi krisis kematian yang tak tertahankan, manik migrasi besar ini dapat memindahkanmu kembali ke kuil roh Void untuk melindungimu dan monyet kecil itu. Tentu saja, jika kau menggunakan manik migrasi besar, kau tidak dapat lagi menjaga monyet kecil itu, dan aku akan mengambil kembali harta karun lainnya tergantung pada situasinya.
Cincin Tianling, gelang Tiansheng, manik migrasi besar. Ini adalah 3 harta karun yang ditinggalkan oleh Dikong Tiansheng. Hadiah tertinggi yang hanya dapat diperoleh dengan menjaga monyet kecil itu. Ye Sen, sekarang, mari kita mulai membuat sumpah jantung kehidupan. Setelah sumpah, aku juga akan memberimu 3 harta karun. Kau dapat menggunakannya setelah kau menggunakan darahmu untuk berkorban. Setelah menjelaskan semuanya, roh artefak suci memberitahu Ye Sen cara mengucapkan sumpah jantung kehidupan. Setengah jam kemudian, angin kencang tiba-tiba bergulung di tanah leluhur 3 keluarga besar Ye, Bai, dan Qian. Kemudian, seorang pemuda muncul tepat di atas tanah leluhur, dan kemudian menyebar keluar tanah leluhur. Pemuda ini adalah Ye Sen, yang telah tinggal di area luar dan tengah alam rahasia tanah leluhur selama 10 hari, dan di Menara Dewa Purba selama 54 hari. Setelah 2 bulan dan 4 hari, dia akhirnya keluar dari alam rahasia tanah leluhur. Ye Sen akhirnya kembali ke 3 suku lagi. Ye Sen akhirnya kembali dengan kekuatan yang dahsyat. Menyentuh cincin roh virtual di tangannya, Ye Sen tersenyum tipis. Pada saat ini, ada cincin roh langit yang lebih berharga yang tersembunyi di dalam cincin roh virtual. Pada saat ini, monyet emas sedang tidur nyenyak di cincin roh langit. Setelah menyelesaikan sumpah hidup, monyet emas akhirnya mengikuti Ye Sen, meninggalkan alam rahasia tanah leluhur, dan datang keluar alam rahasia. Di dalam cincin roh langit, ada juga manik ajaib seukuran kepalan tangan, yang merupakan manik ajaib teleportasi besar yang telah disempurnakan Ye Sen dengan darahnya. Di pergelangan tangan Ye Sen, ia mengenakan gelang hitam di masing-masing tangannya. Gelang itu tampak biasa saja dari luar, tetapi gelang itu dibuat oleh Dikong Tiansheng, masing-masing dengan 13 manik ajaib yang kuat, gelang Tiansheng. Setelah lebih dari 2 bulan menjelajah di alam rahasia tanah leluhur, Ye Sen memperoleh banyak hal. Tepat saat Ye Sen menenangkan pikirannya dan bersiap untuk kembali ke rumah untuk menemui orang tuanya yang sudah beberapa bulan tidak ia temui, ia tiba-tiba mendengar teriakan terkejut, Ye Sen. Kemudian, Ye Sen melihat Bai Xiaodi dengan air mata di wajahnya mengalir ke arahnya. Ye Sen belum pernah melihat Bai Xiaodi seperti ini. Selain melihat keterkejutan di wajah Bai Xiaodi, Ye Sen juga melihat kepanikan dan kecemasan di wajahnya. Apa yang terjadi? Ye Sen memiliki firasat buruk di hatinya. Berbicara secara logis, Bai Xiaodi juga mendapatkan banyak hal di alam rahasia leluhur. Dia seharusnya sangat senang. Mengapa dia harus panik dan cemas? Ye Sen, kamu akhirnya kembali. Kamu akhirnya kembali. Kakek diselamatkan, Ye Sen, kamu harus menyelamatkan kakekku. Suara Bai Xiaodi sedikit serak, dan dia berteriak kepada Ye Sen dengan putus asa. Jangan panik, katakan padaku ada apa yang terjadi pada kakekmu, Patriark Tua Bai. Ye Sen mendukung Bai Xiaodi dan bertanya padanya. Suara Ye Sen seperti memiliki kekuatan magis untuk menenangkannya. Mendengarkan suara Ye Sen, Bai Xiaodi merasa seolah-olah semua kekhawatirannya lenyap. Ye Sen memberinya perasaan bahwa dia bisa menanggung semuanya. Bai Xiaodi, yang sedikit lebih tenang, akhirnya dapat mengungkapkan maksudnya sepenuhnya. Ye Sen, hari itu ketika kita keluar dari alam rahasia tanah leluhur, kita bertemu dengan 3 kultivator alam Linghai dari Gunung Wanya. Ketiga kultivator itu datang langsung ke klan kita dan tidak hanya melukai kakekku, tetapi juga membunuh semua prajurit di klan. Bahkan Qian Ming, yang berpartisipasi dalam kompetisi 3 klan bersama kita, dibunuh oleh mereka. Mereka juga mengambil semua harta yang kita bawa keluar dari tanah leluhur. Setelah kakekku terluka oleh si Kong Miao, lukanya menjadi semakin serius. Sekarang dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pada akhirnya, Bai Xiaodi tidak bisa menahan tangis. Ledakan. Kata-kata Bai Xiaodi membuat pikiran Ye Sen meledak. Ketika Bai Xiaodi dan yang lainnya meninggalkan alam rahasia tanah leluhur, Ye Sen sedang dalam ujian akhir dan tidak ikut pergi bersama mereka. Ye Sen mengira bahwa ketika mereka kembali ke keluarga dengan membawa harta, para anggota klan akan sangat gembira. Sekarang, dari apa yang dikatakan Bai Xiaodi, mereka sama sekali tidak gembira. Harta mereka dirampok oleh para kultivator alam Linghai Wanyasan. Beberapa anggota klan bahkan meninggal di tangan para kultivator, dan bahkan pemimpin klan lama Bai sedang sekarat. Dan ada Qian Ming. Ye Sen teringat pada Qian Ming.
Qianming memenangkan 3 besar dalam kompetisi 3 klan. Dia adalah pemuda yang kuat yang kedua setelah dia dan Bai Xiaodi. Penampilan Qianming di alam rahasia leluhur juga sangat tidak biasa. Sekarang, Qianming sudah Mahtei. Dia Mahtei di tangan ketiga kultivator itu. Ye Sen, apakah kamu memiliki Life Yuan dan apakah kamu bersedia menggunakan Life Yuan dan untuk menyelamatkan kakekku? Ketika Ye Sen terkejut dengan berita buruk yang tiba-tiba itu dan merasa sangat tidak nyaman, Bai Xiaodi menatapnya dengan panik dan berkata, Life Yuan dan, ya, aku bersedia menyelamatkan patriark tua itu. Ayo pergi menemui patriark tua Bai, jangan khawatir, dengan Life Yuan dan, patriark tua itu akan baik-baik saja. Ye Sen berkata kepada Bai Xiaodi, masalah 3 kultivator alam Linghai dikesampingkan untuk saat ini, menyelamatkan patriark tua adalah hal yang paling penting. Setelah membangunkan patriark tua itu, Ye Sen berencana untuk mendengarkan dengan saksama cerita tentang 3 kultivator ini yang membunuh orang demi harta karun. Orang-orang seperti itu datang ke keluarganya, dan Ye Sen pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Belum lagi alam Linghai, bahkan jika itu adalah orang di alam Suandan, yang membunuh orang-orangnya sendiri dan melukai patriark tua itu dengan sangat serius, Ye Sen tidak akan membiarkannya pergi. Dengan mengorbankan manik-manik ajaib gelang Tiansheng, Ye Sen berani membunuh bahkan orang kuat alam Suandan, belum lagi 3 kultivator Wanyasan. Ye Sen, terima kasih. Setelah mendengar bahwa Ye Sen setuju untuk menyelamatkan kakeknya tanpa ragu, Bai Xiaodi menatap Ye Sen dalam-dalam dan berlari menuju rumah patriark tua Bai. Ye Sen, kau kembali. Di rumah patriark Bai, patriark Ye dan patriark Qian ada di sana, dan ada banyak anggota suku yang juga berkerumun di dalam. Ketika kedua patriark tua itu melihat Ye Sen, mereka berdua menangis. Ye Sen baik-baik saja, sangat baik, dan dia benar-benar keluar dari alam rahasia tanah leluhur, jadi masih ada harapan bagi ketiga suku mereka. Banyak anggota suku tidak tahu bahwa Ye Sen masih hidup. Ketika mereka melihat Ye Sen, mereka bahkan lebih terkejut. Baru saat itulah mereka tahu bahwa Bai Xiaodi dan yang lainnya menyembunyikan berita bahwa Ye Sen masih berada di alam rahasia tanah leluhur untuk melindungi Ye Sen. Ye Sen telah melihat patriark Bai berbaring di tempat tidur melalui anggota suku. Pada saat ini, wajah patriark Bai sudah tidak berdarah, dan bahkan badannya telah kehilangan lebih dari setengah beratnya, dan seluruh napasnya samar-samar. Awalnya, patriark Bai memimpin kompetisi 3 suku, tetapi sekarang dia sangat sakit. Semua ini disebabkan oleh ketiga kultivator biasa itu. Begitu dia melihat kemunculan patriark Bai, hati Ye Sen yang sudah marah pun terbakar amarah. Ketika dia kembali ke keluarga, dia menemukan kabut yang menyelimuti hati semua anggota klan. Kabut itu, kebencian semacam itu yang tidak dapat dibalaskan, membuat seluruh 3 keluarga besar kehilangan tawa mereka sebelumnya. Saat itu, Ye Sen sangat marah. Sekarang, melihat ekspresi wajah patriark Bai, bagaimana mungkin dia tidak marah? Ye Sen mengeluarkan Life Yuan dan menyerahkannya kepada Bai Xiaodi, lalu menatap patriark Ye dan bertanya kepadanya, kakek patriark, apa yang terjadi dengan ketiga kultivator biasa itu? Ye Sen, patriark Ye menatap Ye Sen. Dia teringat akan tatapan ganas dan membunuh dari ketiga kultivator biasa itu, dan tanpa sadar menggigil, kita tidak mampu menyinggung ketiga orang itu. Mereka semua adalah orang-orang kuat di alam laut roh. Pada titik ini, patriark Ye menatap anggota klan lain di ruangan itu lagi, tidak seorang pun boleh menyebarkan berita bahwa Ye Sen telah kembali. Ye Sen, apakah kamu tidak akan pergi ke sekte Taixuan? Cepat pergi. Jika ketiga orang itu mendengar bahwa kamu keluar dari alam rahasia, mereka akan datang ke suku untuk mengambil harta karunmu, yang akan merepotkan. Anggota suku lainnya juga mengangguk, Ye Sen, kamu harus pergi dengan cepat. Kita tidak mampu menyinggung ketiga orang itu. Melihat bahwa para anggota suku, bahkan patriark tua Ye, mengubah wajah mereka dan bahkan tampak sangat takut ketika mereka menyebutkan 3 kultivator biasa, dan kebencian dan ketidakberdayaan yang mendalam di mata semua anggota suku, Ye Sen mengerti bahwa ini semua karena kelemahan. Karena kelemahan itulah ketiga kultivator biasa berani datang ke pintu mereka untuk mencuri harta karun dan membunuh anggota suku mereka. Karena kelemahan itulah anggota suku membiarkan mereka menggertak mereka, dan bahkan dengan kebencian yang luar biasa, mereka tidak dapat membalas dendam. Bahkan membiarkannya bersembunyi dengan cepat.
Lemah. 3 Master Alam Laut Spiritual, apakah menurutmu orang-orangku benar-benar akan membiarkan mereka menindas mereka? Ye Sen menatap Patriark tua klan Ye, dan suaranya sangat tenang. Kakek Patriark, ceritakan semuanya tentang 3 kultivator biasa. Aku kembali, kamu tidak perlu khawatir tentang mereka lagi. Bahkan jika mereka adalah Master Alam Suandan, aku punya cara untuk menghadapinya, apalagi 3 orang dari alam laut spiritual. Membunuh orang-orangku dan mengambil harta karunku, aku pasti akan membalasnya dengan tanganku sendiri. Suara Ye Sen sangat tenang, tetapi memiliki kekuatan besar dan kepercayaan diri yang kuat. Membunuh orang-orangku dan mengambil hartaku, aku pasti akan membalas dendam dengan tanganku sendiri. Kata-kata Ye Sen membuat ketiga suku di ruangan itu merasa masam. Mereka membutuhkan rasa tanggung jawab seperti itu, mereka membutuhkan perasaan yang begitu kuat. Sayangnya, yang terkuat di antara mereka hanya berada di tingkat ke-12 Ki sejati. Menghadapi 3 kultivator alam laut spiritual, mereka tidak berdaya. Ye Sen, apakah Ye Sen benar-benar memiliki kekuatan untuk menghadapi 3 kultivator yang tersebar sekarang? Semua orang menatap Ye Sen. Mereka ingin Ye Sen melampiaskan amarah mereka, tetapi mereka lebih khawatir bahwa Ye Sen akan membalas dendam pada 3 kultivator yang tersebar dan akan dilukai oleh 3 kultivator yang tersebar. Kakak Ye Sen, apakah kau benar-benar bisa mengalahkan ketiga kultivator yang tersebar itu? Di antara para anggota suku, seorang pemuda menatap Ye Sen dengan mata merah. Ye Sen menatap bocah itu dan melihat bahwa dia terlihat sedikit mirip dengan Qianming. Ye Sen mengangguk. Bocah itu tidak peduli lagi dengan hal lain. Dia berteriak, "Kakak Ye Sen, jika kau benar-benar bisa mengalahkan ketiga orang itu, kau harus membalaskan dendam saudaraku." Kakakku Qianming meninggal di tangan ketiga orang itu. Ayah dan ibuku meneteskan air mata setiap hari. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir mereka tidak akan bisa bertahan. Sementara bocah itu menangis, seorang gadis lain juga menangis. Kakak Ye Sen, ayahku juga dibunuh oleh ketiga orang itu. Ayahku hanya ingin menghentikan mereka dari menindas kami, tetapi mereka membakar ayahku sampai mati. Ayahku, bahkan tidak meninggalkan badannya. Kakak Ye Sen, Kakak Ye Sen. Banyak remaja di ruangan itu berteriak. Para remaja itu paling tidak tahan diganggu. Mereka telah menahan napas untuk waktu yang lama. Sekarang mereka mendengar bahwa Ye Sen akan berurusan dengan ketiga kultivator biasa itu. Bagaimana mereka bisa menahannya? Pada akhirnya, bahkan banyak orang dewasa gemetar karena kegembiraan. Ye Sen, jika kamu benar-benar bisa mengalahkan mereka, kamu harus membalaskan dendam kami. Ketiga suku kami telah diganggu sedemikian rupa sehingga bahkan anggota suku kami telah dibunuh oleh mereka. Balas dendam untuk kami, balaskan pembunuhan untuk kami. Banyak orang langsung berdiri. Patriark Ye dan Patriark Qian saling memandang, dengan harapan di mata mereka, berharap Ye Sen benar-benar dapat membalas dendam anggota suku mereka, tetapi mereka masih khawatir bahwa Ye Sen akan menderita kerugian besar jika dia memamerkan kekuatannya. Pada saat ini, Patriark Bai, yang sedang berbaring di tempat tidur, tiba-tiba mengerang. Patriark Tua Bai. Erangan ini tidak kurang dari suara alam. Patriark Bai telah lama tidak sadarkan diri, dan sekarang dia meminum obat yang diambil Ye Sen, dan dia benar-benar mengerang. Tentu saja, semua anggota suku sangat gembira. Semua orang melihat ke tempat tidur dan melihat bahwa meskipun Patriark Bai belum bangun, wajahnya jelas menjadi jauh lebih baik setelah meminum obat itu. Ye Sen benar-benar luar biasa. Begitu dia kembali, dia bisa mengeluarkan obat untuk membangunkan Patriark Bai. Ini membuat semua anggota suku lebih percaya pada Ye Sen. Ye Sen telah menukar 5 live yuan dan di Monumen Wanbao, dan dia memberikan salah satunya kepada Patriark Bai Lao. Live yuan dan adalah harta ketiga Monumen Wanbao. Ramuan ini dapat membuat manusia fana meregenerasi anggota badan yang patah, memperpanjang umur mereka hingga 100 tahun, dan membuat mereka kuat. Ramuan ini juga dapat memulihkan semua kehilangan nyawa prajurit dan mencapai kondisi kehidupan terbaik. Setelah Patriark Bai Lao meminum ramuan ini, tidak peduli seberapa serius penyakitnya, dia akan baik-baik saja. Meskipun dia belum bangun, dia pasti akan pulih sepenuhnya setelah semua kekuatan obat diserap. Ye Sen, terima kasih. Pada saat ini, Bai Xiaodi, yang melihat bahwa kondisi Patriark Bai Lao telah membaik, akhirnya menghilangkan perasaan cemas dan tidak berdaya.
Dia tahu kekuatan Life Yuan Dan. Sekarang, dengan Life Yuan Dan yang diberikan oleh Ye Sen, dia akhirnya tidak perlu khawatir tentang keselamatan kakeknya lagi. Gadis itu menatap Ye Sen dan bertanya dengan serius, "Ye Sen, apakah kau benar-benar memiliki kekuatan untuk menghadapi ketiga kultivator independen itu?" Ye Sen menatap Bai Xiaodi dan mengangguk, "Setelah kau pergi, aku memperoleh banyak hal di tempat ujian terakhir, dan kekuatanku juga meningkat pesat." "Ye Sen, kau bilang kau bisa mengalahkan mereka, aku percaya padamu." Melihat Ye Sen mengangguk setuju lagi, Bai Xiaodi berkata dengan keras, "Sekarang, kekuatanku tidak cukup, aku hanya bisa merepotkanmu untuk membalas dendam ini. Jika aku tidak membalas dendam ini, aku khawatir ketiga klanku tidak akan pernah bisa bangkit mulai sekarang." Ye Sen, ketiga kultivator independen itu adalah tiga kepala desa tebing hitam di Gunung Wanya. Kepala pertama bernama Sikong Miao, kepala kedua bernama Wei Wuya, dan kepala ketiga bernama Lei Qing. Sikong Miao dan Wei Wuya sama-sama merupakan pembangkit tenaga listrik alam laut spiritual tingkat menengah, dan Lei Qing merupakan pembangkit tenaga listrik alam laut spiritual tingkat awal. Mereka mengambil harta kita dan kembali ke Gunung Wanya. Sekarang, mereka seharusnya berada di gunung. Bai Xiaodi memang orang yang tegas. Dia memilih untuk mempercayai Ye Sen dan langsung menceritakan semuanya tentang tiga kultivator independen itu. Tiga kultivator independen itu adalah pemimpin desa tebing hitam. Mereka memiliki banyak pengikut, banyak di antaranya adalah tokoh kuat di level ke-11 atau ke-12 dari alam Ki sejati. Untuk menghadapi tiga kultivator independen itu, kamu juga harus berhati-hati terhadap para pengikut itu. Desa tebing hitam berada di bagian terdalam Gunung Wanya. Mereka menempati sebagian besar wilayah pegunungan Gunung Wanya. Itu adalah desa kuat yang sedikit lebih lemah dari sekte kelas 8. Saat Bai Xiaodi mulai berbicara, yang lain juga menambahkan. Jelas, anggota klan yang sangat membenci tiga kultivator independen itu telah mendengar berita tentang tiga kultivator independen itu dengan sangat jelas. Ye Sen mengangguk sambil mendengarkan. Ketika dia mendapatkan cukup informasi tentang tiga kultivator independen Gunung Wanya, dia mengangguk dan berkata kepada anggota klan di rumah, "Kakek ketua klan, paman, saudara laki-laki dan perempuan, jangan khawatir. Aku akan membalas dendam ini dari mereka." Setelah itu, Ye Sen melangkah keluar rumah. Semua orang mengikuti Ye Sen dan meninggalkan rumah. Ye Sen, berhati-hatilah saat berhadapan dengan tiga kultivator independen. Jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, lari saja. Jika kamu selamat, pasti akan ada kesempatan lain di masa depan. Semua orang menatap Ye Sen, berharap dan khawatir pada saat yang sama. Tuan, kamu benar-benar kembali." Pada saat ini, Ye Sen, yang berjalan di luar rumah, tiba-tiba mendengar suara gadis kecil Taur. Dia melihat ke arah asal suara itu dan melihat Taur dan orang tuanya berlari ke arahnya dengan tergesa-gesa. Tidak hanya orang tuanya dan Taur, tetapi juga banyak anggota klan di belakang mereka bertiga, berlari ke sini setelah mendengar berita bahwa Ye Sen telah kembali. "Tuan, apa yang akan kamu lakukan?" Taur berlari ke sisi Ye Sen dan bertanya kepada Ye Sen dengan napas terengah-engah. "Sener, apakah kamu baik-baik saja di alam rahasia itu?" Ibu Ye Sen, Lin Men juga dengan khawatir menarik tangan Ye Sen. Selama periode ini, meskipun mereka tahu dari Bai Xiaodi bahwa Ye Sen tidak dalam bahaya di alam rahasia, semakin lama mereka menunggu, semakin cemas dan khawatir mereka. Sekarang melihat Ye Sen kembali, mereka segera bergegas. "Ayah, Ibu, Taur, aku baik-baik saja." Ye Sen tersenyum dan berkata kepada mereka bertiga. "Aku baru saja kembali dan mendengar tentang kultivator Gunung Wanya. Aku akan pergi ke Gunung Wanya terlebih dahulu." Gunung Wanya. Ketika Ye Sen menyebutkan tiga kata Gunung Wanya, ayah, ibu, dan Taur Ye Sen semuanya mengubah wajah mereka, dan wajah para anggota klan yang mengejar mereka semakin berubah. Ye Sen kembali, dan dia sudah memiliki kekuatan untuk menghadapi tiga kultivator yang tersebar. "Kakak Ye Sen akan membalaskan dendam kita." Ketika Bai Xiaodi dan remaja lainnya berbicara tentang rencana Ye Sen, semua orang terkejut. Berapa umur Ye Sen? Apakah dia bisa menghadapi tiga kultivator yang tersebar? "Guru, apakah Anda benar-benar akan membalaskan dendam anggota klan Anda? Bisakah Anda benar-benar mengalahkan ketiga orang jahat itu?" Setelah Taur khawatir, dia menjadi sangat gembira.
Dia percaya bahwa tuan mudanya tidak akan berbicara besar tanpa kata-kata yang nyata. Ye Sen menyentuh kepala kecil Taur, dan setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada ayah dan ibunya, dia berhenti ragu-ragu. Dia mengerti kekhawatiran suku itu. Jika dia harus menenangkan suku itu sepanjang waktu, dia tidak tahu berapa banyak usaha yang diperlukan. Akan lebih baik untuk pergi langsung ke Gunung Wanya. Ledakan. Dalam sekejap, badan Ye Sen dipenuhi dengan energi sejati Gang Yuan yang tak tertandingi, dan kemudian angin perak dan sayap guntur di belakangnya tiba-tiba muncul. Ye Sen melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Aku akan segera kembali. Begitu Ye Sen selesai berbicara, seluruh orang itu langsung terbang setinggi puluhan meter. Setelah beberapa napas, dia menghilang di langit menuju Gunung Wanya. Terbang. Ye Sen benar-benar bisa terbang. Ya dewa, mungkin Ye Sen benar-benar bisa membalaskan dendam kita. Melihat Ye Sen terbang langsung ke Gunung Wanya sendirian, melihat angin ajaib dan sayap guntur di belakang Ye Sen, banyak anggota suku berteriak kaget. Ayo pergi ke Gunung Wanya juga. Bai Xiaodi dan beberapa pemuda saling memandang, lalu terbang menuju Gunung Wanya. Di belakang mereka, banyak prajurit dari 3 suku mengikuti. Namun, kecepatan mereka jauh di belakang Ye Sen. Ketika mereka baru saja terbang beberapa mil jauhnya, Ye Sen sudah terbang ke langit di atas Gunung Wanya. Gunung Wanya, Desa Tebing Hitam. Di langit, kesadaran ilahi Ye Sen dilepaskan, meliputi radius 1000 kaki saat terbang menuju kedalaman Gunung Wanya. Awo, meskipun Gunung Wanya tidak sebesar dan terus-menerus seperti Gunung Wanshu, ada juga banyak monster di dalamnya. Ketika Ye Sen terbang ke area tengah Gunung Wanya, dia bahkan diserang oleh beberapa monster terbang tingkat 9 dan ke-10 yang ganas. Ketika monster terbang itu menyerang Ye Sen, energi sejati yang sangat besar di badan Ye Sen dilepaskan, dan monster-monster itu ketakutan dan melarikan diri dengan liar. Dahulu kala, Ye Sen hanya bisa menatap monster-monster terbang di tanah ini, tetapi sekarang, dia juga bisa terbang di langit, dan bahkan menakut-nakuti monster-monster ini secara langsung. Setelah terbang sekitar setengah jam, Ye Sen akhirnya melihat sebuah desa pegunungan yang dibangun seperti naga hitam di Gunung Wanya dari kejauhan. Desa Tebing Hitam, ini adalah rumah bagi 3 pembudidaya independen, Desa Tebing Hitam. Ledakan, energi sejati yang sangat besar di badan Ye Sen bergulung, dan sayap angin dan guntur di belakangnya bersinar terang. Kecepatan terbangnya tiba-tiba meningkat, dan dalam sekejap, dia terbang di atas Desa Tebing Hitam. Siapa kamu? Beraninya kamu menerobos Desa Tebing Hitamku? Ada banyak menara batu hitam yang dibangun di Desa Tebing Hitam. Ketika mereka melihat Ye Sen terbang di atas desa pegunungan, para penjaga di menara batu hitam berteriak keras. Biarkan 3 tuan desamu keluar. Suara Ye Sen turun. Itu invasi musuh, tembak dia. Mendengar Ye Sen tidak menghormati pemilik desa, para penjaga di menara batu hitam Desa Tebing Hitam berteriak, dan kemudian sekelompok besar antek, memegang busur hitam besar, menarik anak panah tajam, dan menembak Ye Sen di langit dari jendela menara batu hitam ke segala arah. Bang, 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 masing-masing busur hitam ini panjangnya 10 kaki, dan anak panah tajam yang mereka tembakkan sekuat 1000 pon. Dalam sekejap, anak panah tajam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke Ye Sen di langit. Para antek ini melihat bahwa Ye Sen terbang dengan sayap dan belum mencapai alam laut spiritual. Mereka bersembunyi di tempat pengintaian dan harus bergantung pada anak panah tajam untuk melukai Ye Sen dengan serius atau bahkan membunuh. Pada saat yang sama, beberapa orang langsung melapor kepada 3 pemilik desa di desa pegunungan. Benar saja, mereka bersekongkol. Mereka tidak bertanya mengapa, tetapi bunuh saja aku. Ye Sen di langit memandangi anak panah yang berterbangan di seluruh langit dan tersenyum dingin. Dia mengulurkan tangannya yang besar ke langit, dan anak panah di langit itu langsung melayang di kehampaan. Kemudian, semua anak panah itu menoleh terbalik dan memantul kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Anak panah ini melesat ke arah bangunan batu hitam, langsung menghancurkan bangunan yang terbuat dari batu hitam itu. Beberapa anak panah bahkan memaku orang-orang yang menembak bagian vital Ye Sen hingga meninggal di bangunan batu itu. Tiba-tiba, kekacauan, jeritan, dan tangisan bergema di mana-mana. Ye Sen, yang pergi ke Gunung Wanya sendirian, memicu badai berdarah begitu dia tiba di Gunung Wanya.
Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana dia bisa mengendalikan anak panah tajam yang kita tembakkan padanya? Melihat bangunan batu hitam riyuntuh dan hancur oleh anak panah tajam yang terpantul, dan melihat banyak orang di sekitarnya dipaku sampai mati di bangunan batu, para antek di bangunan batu yang menembaki Ye Sen dengan busur benar-benar tercengang. Mereka sama sekali tidak dapat mengenali keterampilan niat pedang Ye Sen. Ye Sen membuat anak panah tajam yang ditembakkan ke seluruh langit melayang di kehampaan, berbalik dan memantul kembali, dan langsung meruntuhkan bangunan batu. Metode niat pedang yang kuat membuat para antek ini takut dan membuat mereka tidak berani menyerang Ye Sen lagi. Bahkan ketika mata Ye Sen menyapu, orang-orang ini begitu takut sehingga mereka dengan cepat menundukkan kepala dan tidak berani menatap Ye Sen, karena takut mendapat masalah. Kekuatan Ye Sen yang dahsyat secara langsung membuat para antek yang sebelumnya sombong ini tidak berani berbicara lagi. Orang-orang ini tidak lagi menyerang Ye Sen, dan Ye Sen tidak lagi memperhatikan mereka. Bagaimanapun, orang utama yang ingin dia hadapi adalah 3 kultivator independen dari desa tebing hitam di Gunung Wanya, bukan yang lain. Ye Sen melihat sekeliling desa tebing hitam. Ketika matanya menyapu ke kedalaman desa tebing hitam, dia tiba-tiba melihat lampu pelarian hijau terbang keluar dari desa tebing hitam. Mata Ye Sen tiba-tiba bersinar. Orang utama ada di sini. Hanya ada 3 orang kuat di desa tebing hitam di Gunung Wanya. Orang yang datang ke sini dapat berubah menjadi lampu pelarian dan terbang. Dia pasti salah satu dari 3 orang kuat di alam laut spiritual. Ledakan. Lampu pelarian terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa napas, lampu pelarian jatuh ke dalam kehampaan, memperlihatkan sosok seorang pemuda. Pemuda ini adalah Lei Qing, orang ketiga dari 3 kultivator independen Gunung Wanya. Lei Qing terbang ke langit, melihat ke arah bangunan batu hitam yang riyuntuh dan hancur, lalu melihat banyak antek di desa terbunuh oleh anak panah tajam, dan wajahnya langsung pucat. Dia mengangkat matanya untuk melihat Ye Sen, dan ketika dia melihat sayap perak di belakang Ye Sen dan aura energi sejati di badannya, Lei Qing tersenyum dingin, dari mana anak alam Qi ini berasal? Beraninya kau datang ke desa tebing hitamku untuk membuat masalah. Apakah kau lelah hidup? Ye Sen menatap Lei Qing dan bertanya dengan ringan, apakah kau salah satu dari 3 kultivator biasa yang hebat di Gunung Wanya? Dilihat dari penampilan dan usiamu, kau pastilah kepala desa ketiga Lei Qing. Lei Qing tidak pernah menyangka bahwa anak alam Qi di depannya tidak akan takut padanya sama sekali. Dia melirik Ye Sen dan berkata, ya, aku Lei Qing. Kenapa? Apakah kau pikir kau bisa datang ke desa tebing hitamku untuk membuat masalah hanya karena kau telah mengembangkan sayap terbang? Aku tidak tahu apakah kau bisa membuat masalah atau tidak, aku hanya tahu bahwa karena kau adalah Lei Qing, salah satu dari 3 kultivator biasa, kau harus membayar hutang darah yang telah kau perbuat dengan darah. Ledakan. Setelah memastikan identitas orang yang datang, Ye Sen tidak berkata apa-apa lagi. Ia membentangkan sayap angin dan guntur peraknya di belakangnya, dan bergegas menuju Lei Qing seperti kilat. Kau sangat berani. Lei Qing tidak pernah menyangka bahwa bocah yang tiba-tiba datang untuk membunuhnya ini akan lebih langsung darinya dan akan menyerangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dari napas Ye Sen, ia telah menemukan bahwa Ye Sen hanya berada di tingkat ke-11 kultivasi Qi sejati, dan ia sama sekali tidak menganggap serius Ye Sen. Ketika ia melihat Ye Sen datang ke arahnya, Lei Qing tersenyum dingin, dan dalam sekejap, kesombongan Qi sejati hijau besar setinggi 50 atau 60 meter keluar dari badannya. Seseorang di alam Qi sejati berani memprovokasi orang kuat di lautan roh, itu sama saja dengan mencari kematian. Aku akan membiarkanmu mencoba perasaan dibunuh oleh cairan roh Qi sejati. Ledakan. Saat Lei Qing berbicara, dia menggerakkan badannya, membawa Qi sejati yang luas di luar badannya dan menyerang Ye Sen yang datang untuk membunuhnya dengan ganas. Ketika Lei Qing dan Ye Sen bertabrakan satu sama lain di langit, mata Lei Qing tiba-tiba terbuka lebar, menampakkan ekspresi yang luar biasa. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa pemuda di alam Qi ini, yang tidak dianggap serius, tiba-tiba mengeluarkan Qi yang lebih luas darinya. Selain itu adalah Qi ajaib perak yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ledakan. Lei Qing tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan dipukul dengan keras oleh Ye Sen. Engah. Lei Qing memuntahkan seteguk besar darah tepat setelah pemboman, dan dipukul dengan keras dari langit ke tanah, dan bahkan banyak rumah di desa tebing hitam riyuntuh.
Begitu mereka bertarung, Ye Sen mengalahkan Lei Qing sepenuhnya dengan satu gerakan. Ya dewa, apakah ini masih orang di alam Qi? Bos ketiga adalah orang kuat di alam laut roh, tetapi dia tidak bisa mengalahkan bocah ini. Para antek di gedung batu hitam awalnya bersemangat setelah Lei Qing muncul, berharap Lei Qing akan memberi pelajaran pada Ye Sen. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Lei Qing bukanlah lawan Ye Sen dalam satu gerakan. Bagaimana orang-orang ini bisa tahu bahwa kekuatan Qi sejati Ye Sen di Menara Dewa Purba dapat menghadapi Yan Linger, penjaga tingkat tertinggi. Dengan jumlah Qi sejati sebanyak ini, tidak masalah untuk berhadapan dengan orang-orang kuat di tahap tengah alam laut spiritual, apalagi Lei Qing, yang merupakan orang kuat di tahap awal alam laut spiritual. Sekarang, mudah bagi Ye Sen untuk membunuh Lei Qing. Ye Sen, yang menjatuhkan Lei Qing ke tanah dengan satu gerakan, tidak berhenti. Dia menemukan posisi Lei Qing dengan sapuan pikirannya. Sebelum Lei Qing bisa bangkit, sayap perak berat di belakangnya menyebar dan terbang di depan Lei Qing dalam sekejap. Kemudian, Ye Sen meraih Lei Qing dengan tangannya yang besar. "Kau, apa yang akan kau lakukan?" Lei Qing tidak menyangka bahwa bocah ini akan begitu ganas. Dengan kultivasinya di tahap awal alam laut spiritual, dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk melawan balik di depan bocah ini. Bahkan ketika dia menggunakan Qi sejatinya untuk melawan, dia tidak bisa menyingkirkan tangan bocah itu. "Apa yang kamu lakukan? Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan membayar hutang darahmu dengan darah. Jangan khawatir, masalah yang kamu sebabkan di tiga klanku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan membiarkanmu merasakan perasaan ditindas oleh kekuatan yang kuat." Ye Sen berkata dengan ringan, memegang Lei Qing di tangannya, dan terbang menuju sebuah bangunan batu di desa Heya. Para antek di bangunan batu itu sangat takut sehingga mereka buru-buru terbang menjauh ketika mereka melihat Ye Sen memegang pemimpin ketiga mereka dan terbang menuju bangunan batu itu. Beberapa orang yang tidak punya waktu untuk terbang menjauh bahkan melompat dari bangunan batu itu. Ledakan. Tepat ketika para antek ini baru saja menghindar, Ye Sen telah meraih Lei Qing dan datang ke bangunan batu itu. Ye Sen mengayunkan tangannya dan menghantam Lei Qing langsung ke bangunan batu hitam itu. Ledakan. Bangunan batu hitam itu hancur dan runtuh lagi oleh Lei Qing milik Ye Sen, dan Lei Qing menyemburkan beberapa suap darah. Jika dia bukan orang kuat di alam laut spiritual, dengan Qi sejati yang kuat untuk melindungi badannya, saya khawatir dia akan hancur sampai mati oleh hantaman ini. Lei Qing, yang menyemburkan darah dengan liar, menatap Ye Sen lagi, dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa di matanya. Pemuda ini begitu kejam, apakah dia akan menghancurkannya sampai mati? Seketika, Lei Qing teringat akan apa yang baru saja dikatakan Ye Sen, dan dia tidak dapat mempercayainya dan berkata, apakah kau dari tiga suku di kota Qingyang?" "Tidak mungkin, aku sudah menanyakannya. Yang terkuat dari tiga sukumu hanyalah orang yang telah berkultivasi hingga tingkat ke-12 alam Qi. Bagaimana mungkin ada orang sekuat dirimu?" Lei Qing tidak dapat mempercayainya. Ye Sen terbang di depannya lagi, dan kemudian Ye Sen mencengkeramnya dengan tangannya yang besar lagi. "Kenapa? Yang terkuat dari tiga suku di kota Qingyangku adalah orang di tingkat ke-12 alam Qi, bisakah kau menggertaknya sesuka hati?" Ledakan. Ye Sen melemparkan tangannya, dan kekuatan besar dari kultivasi badan pertarungan 9 putaran menghantam Lei Qing ke gedung batu biru lagi. "Yang terkuat dari tiga suku di kota Qingyangku adalah orang di tingkat ke-12 alam Qi. Bisakah kau merampok harta kami sesuka hati?" Ledakan. Ye Sen mencengkeram Lei Qing lagi dan membantingnya ke bangunan batu biru lainnya. "Yang terkuat dari tiga suku di kota Qingyang adalah orang di tingkat ke-12 alam Qi. Bisakah kau membunuh anggota suku kami sesuka hati?" Pada akhirnya, Ye Sen membanting Lei Qing langsung ke tanah, menciptakan lubang besar dengan radius beberapa puluh kaki. Lei Qing sudah berlumuran darah dan pingsan sepenuhnya. Langit. Para antek desa Heya benar-benar tercengang ketika mereka melihat tuan ketiga mereka dipukul oleh Ye Sen tanpa perlawanan apapun. Mereka melihat bangunan batu hitam yang runtuh, lubang besar yang hancur di tanah, dan Lei Qing yang pingsan di dalam lubang. Kemudian, semua antek menatap Ye Sen di langit dengan wajah muram. Kapan kepala desa kita memprovokasi bintang jahat seperti itu? Semua antek menatap Ye Sen, hati mereka gemetar, kaki mereka gemetar. Di langit,
Ye Shen menatap Lei Qing yang pingsan, wajahnya tenang. Lei Qing ini, dan 2 kultivator biasa lainnya, pergi ke keluarganya untuk membunuh orang dan mencuri harta karun. Orang-orang jahat seperti itu sekarang memiliki pembalasan seperti itu, yang merupakan kesalahan mereka sendiri. Belum lagi dia pingsan, Ye Shen bahkan tidak bermaksud membiarkan orang ini tetap hidup dan menyakiti orang lain lagi. Dia terus memukul orang ini dengan keras, untuk memancing 2 dari 3 kultivator biasa lainnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Lei Qing akan pingsan dan sebagian besar bangunan batu biru di desa tebing hitam akan hancur, dan 2 kultivator biasa lainnya belum muncul. Ye Shen mengangkat matanya dan menatap para antek yang gemetar dan menatapnya. Para antek ini tinggal di desa Black Cliff, dan seseorang pasti tahu keberadaan 2 kultivator biasa lainnya. Biar aku tanya, di mana pemimpin besar dan kedua kalian sekarang? Ye Shen bertanya sambil menyapukan pandangannya ke para antek. Para antek ketakutan oleh tatapan Ye Shen. Melapor ke Tuan, kami tidak tahu di mana para pemimpin besar dan kedua berada. Para antek ini bahkan memanggil Ye Shen Tuan. Dengan kekuatan Ye Shen saat ini, bahkan pemimpin ketiga mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun darinya. Tentu saja, mereka tidak berani tidak menghormati Ye Shen. Aku tidak tahu di mana para pemimpin besar dan kedua kalian. Ye Shen mengerutkan kening dan menatap wajah para antek ini. Ketika dia melihat wajah seorang antek berkedut dan tidak berani menatapnya langsung, Ye Shen meraihnya dengan tangannya yang besar, dan meskipun dia berada puluhan meter jauhnya, dia benar-benar meraih antek itu dan terbang. Tuan, ampuni nyawaku. Para antek itu berjuang dan memohon belas kasihan dengan panik. Ledakan. Kekuatan Ki Ye Shen yang besar menggulung dan menggulung antek itu ke tangannya. Jangan bergerak, kalau tidak aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Ye Shen mengatakan ini, dan antek yang sedang berjuang itu tidak berani bergerak sama sekali. Aku bertanya padamu, apakah kamu benar-benar tidak tahu di mana bos dan wakil komandanmu berada? Ye Shen menatap mata antek itu dan bertanya perlahan. Tuanku, aku benar-benar tidak tahu di mana mereka berada, tetapi aku tahu bahwa bos dan wakil komandan itu pasti ada di desa pegunungan. Mereka seharusnya bersembunyi di suatu tempat untuk berlatih. Lebih dari sebulan yang lalu, mereka kembali dari kota Qingyang dan jarang muncul. Antek itu buru-buru memberitahu Ye Shen semua yang dia ketahui. Lebih dari sebulan yang lalu, mereka kembali dari kota Qingyang. Bukankah itu saat mereka mengambil harta karun dari keluargaku? Jarang muncul, apakah mereka sedang berlatih semacam keterampilan, atau apakah mereka mencoba menerobos alam? Mata Ye Shen menyapu desa tebing hitam. Dia mengetahui dari pemuda di keluarga itu bahwa harta paling berharga yang dirampok oleh 3 kultivator biasa adalah 2 Yuan Hua dan yang ditukarkan Bai Xiaodi. Pil keberuntungan dapat membantu seorang pejuang alam laut spiritual tahap akhir meningkatkan peluangnya untuk mencapai alam Xuan dan sebesar 70%. Kedua kultivator yang tak terlihat itu sama-sama berada di alam laut spiritual tahap tengah. Saya pikir mereka ingin menggunakan pil keberuntungan sesegera mungkin, jadi mereka ingin mencapai alam laut spiritual tahap akhir sesegera mungkin. Ye Shen benar. Pada saat ini, Si Kong Miao tertua dan Wei Wuya kedua, 3 kultivator hebat di Gunung Wanya, berada di ruang rahasia di desa pegunungan, berlatih dalam pengasingan. Mereka benar-benar tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di luar. Melihat bahwa antek di tangannya tidak tahu apa-apa lagi, Ye Shen melepaskan tangannya, dan dengan gulungan pedangnya, dia menggulingkan antek itu kembali ke tempat dia berdiri. Jantung antek itu berdetak kencang setelah ditangkap dan dilepaskan oleh Ye Shen. Ketika dia berdiri di tanah lagi, dia bahkan merasa sedikit tidak stabil. Para antek lainnya tidak berani bernapas, karena takut mereka juga akan ditangkap oleh Ye Shen dan diinterogasi. Di desa tebing hitam ini, karena mereka tidak mau keluar, mari kita cari mereka. Ye Shen meraih Lei Qing, yang pingsan, dengan tangannya yang besar. Kemudian dia melebarkan sayapnya di belakangnya dan terbang di wilayah desa tebing hitam. Saat terbang, dia menggunakan indera ilahinya untuk menjelajahi berbagai tempat. Para antek desa tebing hitam yang tak terhitung jumlahnya telah mengetahui tentang penyusupan Ye Shen ke desa tebing hitam. Secara khusus, adegan Ye Shen yang menghancurkan Lei Qing dengan ganas dan tak tertandingi, orang ketiga yang memimpin desa tebing hitam, mengejutkan para antek yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang tahu bahwa seorang pemuda yang kuat telah datang ke desa untuk menimbulkan masalah bagi pemimpin desa mereka.
Ketika Ye Sen terbang di wilayah desa tebing hitam, para antek itu tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan pura-pura tidak melihatnya. Tidak di sini, tidak di sini juga. Indera ilahi Ye Sen sekarang dapat mencakup radius 1000 kaki. Dengan sayapnya yang terbang dan penjelajahan indera ilahi, dia menjelajahi area yang luas di desa tebing hitam dalam sekejap. Ketika dia tiba di suatu tempat di sebelah timur desa Heya, Ye Sen tiba-tiba berhenti. Melalui penjelajahan indera ilahi, Ye Sen tiba-tiba menemukan bahwa sepertinya ada ruang tersembunyi di bawah tanah. Mungkinkah itu bersembunyi di sini? Ye Sen meraih Lei Qing, yang pingsan, dengan satu tangan, dan menunjuk ke tempat itu dengan tangan lainnya. Dalam sekejap, Gang Yuan Zenqi yang tak tertandingi meledak dari ujung jarinya. Begitu Gang Yuan Zenqi ini meledak, mereka langsung berubah menjadi pedang besar Zenqi, dan kemudian pedang Zenqi langsung jatuh ke tanah untuk membunuh. Ledakan, ledakan. Begitu pedang Zenqi menebas, itu langsung memotong tanah menjadi lubang besar yang panjangnya puluhan meter dan lebarnya lebih dari setengah meter. Setelah beberapa pedang, tanah tertusuk lebih dari 10 meter. Para antek kecil yang bersembunyi dan diam-diam mengawasi Ye Sen, ketika mereka melihat jari-jari Ye Sen memancarkan Qi dan dapat memadatkan Qi menjadi pedang, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut dan kagum. Ketika mereka melihat Ye Sen terus-menerus menebas tanah, para antek ini semua bingung, mungkinkah ada sesuatu di tanah ini? Tepat ketika orang-orang ini bingung, sebuah lubang besar sedalam lebih dari 10 meter dan panjang puluhan meter terpotong, dan bagian atas ruang rahasia yang terbuat dari besi halus pun terungkap. Ruang rahasia. Mungkinkah bos dan bos kedua berlatih di sini? Para antek yang memberitahu Ye Sen berita itu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke ruang rahasia itu. Ketika Ye Sen melihat ruang rahasia bawah tanah ini, tangannya tidak berhenti. Dia menggerakkan jari-jarinya lagi, dan dalam sekejap pedang Qi sepanjang beberapa kaki terbentuk di tangannya. Pedang Qi ini lebih kuat daripada pedang Qi yang pernah dia gunakan untuk menebas tanah sebelumnya. Itu adalah pedang Qi yang dibentuk oleh Ye Sen menggunakan niat pedang pembunuh. Ledakan. Ye Sen mengarahkan jarinya, dan pedang pembunuh sepanjang beberapa kaki itu menebas ke arah atas ruang rahasia yang terbuat dari besi halus. Seperti memotong tanah, pedang pembunuh itu dengan mudah memotong bagian atas ruang rahasia itu. Pada saat ini, dua sosok terbang keluar dari ruang rahasia itu. Kedua sosok itu adalah Si Kong Miao yang tertua dan Wei Wuya yang kedua, 3 kultivator independen dari Gunung Wanya. Mereka berdua bersembunyi di ruang rahasia itu untuk berlatih. Ketika Ye Sen menebas tanah, mereka terbangun. Ketika keduanya hendak meninggalkan ruang rahasia itu untuk melihat apa yang terjadi di luar, mereka tidak menyangka bahwa seluruh bagian atas ruang rahasia itu terpotong. Ketika keduanya terbang keluar dari atas ruang rahasia itu, mereka melihat langsung Ye Sen dan Lei Qing, yang sedang memegang Lei Qing yang tidak sadarkan diri di tangan Ye Sen. Swiss, Swiss, keduanya bergerak dan terbang ke langit. Melihat sekeliling, mereka melihat bahwa banyak bangunan batu biru di seluruh desa tebing hitam telah hancur tak dapat dikenali, dan bahkan ada lubang-lubang besar di tanah yang hancur berkeping-keping. Mereka juga melihat mata bawahan mereka yang ketakutan, para antek kecil, menatap Ye Sen. Apakah kamu melakukannya? Bos besar di antara 3 kultivator yang tersebar, lelaki tua Si Kong Miao dengan jubah hijau, menatap Ye Sen dengan cahaya dingin di matanya. Di sampingnya, orang kedua yang memegang komando, lelaki parubaya dengan alis merah, Wei Wuya, mengusap telapak tangannya, jelas berniat menyerang Ye Sen. Ya, itu aku. Ye Sen menghadapi Si Kong Miao dan Wei Wuya, sama sekali tidak takut. Dia meraih Lei Qing dengan tangannya yang besar dan menghantamkannya ke tanah, melemparkan Lei Qing langsung ke tanah. Kemudian, Ye Sen menatap kedua orang itu, kamu pasti bos besar dan bos kedua dari 3 kultivator yang tersebar di Gunung Wanya, Si Kong Miao dan Wei Wuya. Melihat bahwa Ye Sen berani memperlakukan Lei Qing seperti ini di depan mereka, wajah Si Kong Miao dan Wei Wuya berkedut. Mereka tidak tahu dari mana pemuda ini mendapatkan kepercayaan diri untuk berani membunuh di Gunung Wanya sendirian dan menyebabkan keributan besar di Gunung Wanya. Bahkan saudara ketiga mereka dibunuh oleh pemuda ini. Mereka berdua juga diam-diam waspada terhadap Ye Sen. Mereka dapat melihat dari situasi yang kacau bahwa pemuda ini jelas tidak sesederhana keadaan energi sejati yang ditunjukkannya. Ya, kami adalah Si Kong Miao dan Wei Wuya.
Siapa kalian dan mengapa kalian datang ke desa tebing hitamku? Meskipun ada cahaya dingin di matanya, si Kong Miao tetap bertanya kepada Ye Sen. Dia ingin melihat dari mana pemuda ini berasal. Siapa aku? Aku berasal dari 3 keluarga besar di kota Qingyang. Mengapa aku di sini? Aku datang ke sini untuk mengambil kepala kalian bertiga, para kultivator independen. Ye Sen menatap si Kong Miao dan Wei Wuya dan berkata dengan tenang. Perkataan Ye Sen bagaikan guntur dari langit, meledak di benak semua orang. Pemuda ini benar-benar pergi ke desa tebing hitam sendirian dan ingin membunuh ketiga kepala desa. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bisakah dia menjadi sekuat itu? Semua antek di desa tebing hitam tidak dapat mempercayainya. Meskipun Ye Sen mengalahkan pemimpin ketiga Lei Qing sebelumnya, Lei Qing awalnya adalah yang terlemah dari ketiga kepala desa. Sekarang setelah pemimpin pertama dan kedua desa keluar bersama, para antek tidak percaya bahwa Ye Sen masih bisa menang. Kau ingin mengambil kepala kami? Haha, haha, sungguh lelucon. Si Kong Miao di langit menatap Ye Sen dan mensibir beberapa kali. Dia khawatir bahwa Ye Sen memiliki latar belakang yang kuat sebelumnya, dan dia takut mereka akan mendapat masalah dengan beberapa orang yang menyusahkan. Bagaimanapun, seseorang yang berani menerobos Gunung Wanya pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Sekarang, mereka mendengar Ye Sen mengatakan bahwa dia berasal dari 3 keluarga besar di kota Qingyang, dan mereka sudah mengerti bahwa Ye Sen ingin membalas dendam kepada 3 keluarga besar. 3 keluarga besar, mereka berani pergi ke pintu untuk membunuh orang, dan mereka sama sekali tidak menganggap serius pasukan kecil ini. Meskipun Ye Sen, dengan kultivasi alam Qi tingkat ke-11-nya, dapat memperoleh keterampilan tempur sayap terbang dan bahkan mengalahkan Lei Qing, si Kong Miao dan Wei Wuya sama-sama terkejut. Namun, mereka tidak percaya bahwa Ye Sen memiliki cara untuk membunuh mereka. Seseorang di alam Qi tingkat ke-11 ingin membunuh seorang ahli alam laut spiritual tingkat menengah, dan bahkan membunuh 2 ahli tingkat menengah berturut-turut. Ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar si Kong Miao dan Wei Wuya setelah bertahun-tahun berkultivasi. Bahkan remaja paling berbakat yang mereka temui tidak dapat melakukan ini. Terlebih lagi, remaja ini dari keluarga kecil di kota Qingyang. Keduanya mengira bahwa Ye Sen diliputi oleh kebencian dan tidak tahu ketinggian dunia. Saudaraku, bantu aku mengintai formasi di samping. Aku akan membunuh anak-anak dari 3 suku kota Qingyang secara langsung. Wei Wuya mengangkat langkahnya di udara, berjalan keluar, dan menghadap Ye Sen secara langsung. Si Kong Miao mengangguk dan minggir. Dia berdiri di samping dan bisa menunggu kesempatan untuk memberi Ye Sen pembunuhan yang sengit. Bahkan si Kong Miao dan Wei Wuya memiliki ide yang sama dalam pikiran mereka. Mereka tidak membunuh cukup banyak orang dari 3 suku terakhir kali, jadi anak-anak dari suku mereka berani datang ke pintu mereka untuk membuat masalah. Mereka berdua juga berencana bahwa setelah membunuh Ye Sen, mereka akan langsung pergi ke 3 suku kota Qingyang untuk menyingkirkan masalah itu sepenuhnya. Mata Wei Wuya dan si Kong Miao dingin, dan pikiran Ye Sen merasakannya dan memahami segalanya. Meskipun dia tidak tahu pikiran jahat apa yang dimiliki kedua orang ini, Ye Sen, yang telah datang ke Gunung Wanya, harus membalaskan dendam sukunya apapun yang terjadi, dan dia harus menyingkirkan ketiga kultivator biasa ini sepenuhnya. Orang Mahtei, pikiran jahat apapun dari mereka tidak akan dihitung. Di langit, Wei Wuya menghadap Ye Sen, dan si Kong Miao berdiri di samping. Semua antek desa Heya menatap ke langit, ingin melihat apakah Ye Sen benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh bos pertama dan kedua mereka seperti yang dia katakan. Tepat saat Ye Sen dan Wei Wuya saling berhadapan, Bai Xiaodi dan pemuda lainnya dari 3 suku yang juga berlari menuju Gunung Wanya telah memasuki Gunung Wanya. Dari kejauhan, mereka melihat ketiga orang itu saling berhadapan di langit. Ye Sen, itu Ye Sen. Dia benar-benar akan melawan 3 kultivator biasa secara langsung. Para pemuda dari 3 suku itu semua berhenti dan menatap ke langit. Mereka sangat khawatir tentang keselamatan Ye Sen, dan mereka juga menantikan Ye Sen menunjukkan kekuatannya yang kuat dan membalaskan dendam rakyatnya. Di langit, Wei Wuya dan Ye Sen, yang saling berhadapan, akhirnya bergerak. Yang pertama menyerang adalah Wei Wuya. Ledakan. Wei Wuya, yang berada di tahap tengah alam laut spiritual, menggerakkan pikirannya, dan ki sejati dan cairan spiritual yang luas dan tak tertandingi di laut spiritualnya bergulir.
Ki sejati dan cairan spiritual seperti asap hijau ini langsung naik lebih dari 80 meter tingginya. Tekanan ki sejati yang sangat besar bahkan membuat para antek desa tebing hitam yang berada jauh di sana merasa dingin di hati mereka. Prajurit alam laut spiritual tingkat menengah, yang laut spiritualnya yang berubah dari laut ki telah mengalami mutasi, telah meningkatkan jumlah cairan spiritual ki ke tingkat yang tak tertandingi, yang tentu saja membuat para antek alam ki sangat takut. Namun, Ye Sen, yang juga berada di alam ki, sedang menghadapi Wei Wuya secara langsung saat ini, tetapi ekspresinya sama sekali tidak berubah. Ketika ki di badan Wei Wuya tersapu keluar, ki Gang Yuan di badan Ye Sen juga bergulir. Ki perak ajaibnya melesat ke langit, dan bahkan para pemuda dari 3 suku yang berada beberapa mil jauhnya dapat melihat cahaya perak yang menyilaukan di ki. Semua orang dapat melihat sekilas bahwa ki Ye Sen luar biasa. Ternyata itu adalah ki khusus yang telah dikultivasikan. Tidak heran kamu memiliki kepercayaan diri untuk menantang kami. Sebagai seorang pendekar alam laut spiritual tingkat menengah, Wei Wuya juga telah melihat pendekar lain yang telah mengolah ki khusus dengan cara khusus. Jadi meskipun ia sedikit terkejut dengan ki perak milik Ye Sen, ia tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, ki itu istimewa, dan pasti cukup kuat dan memiliki cukup banyak metode penggunaan ki. Wei Wuya, yang melepaskan energi sejati di badannya, menatap Ye Sen, dan cahaya dingin melintas di matanya. Kemudian, dengan Swiss, ia bergegas menuju Ye Sen. Dalam kegilaannya, ada api yang menyala di telapak tangannya. Ini adalah kekuatan magis kecil api roh kekosongan yang membara yang diolah Wei Wuya. Pada awalnya, Wei Wuya menggunakan api spiritual ini untuk langsung membakar beberapa pendekar dari 3 klan menjadi abu. Sekarang, ketika ia membawa energi sejati yang luas dan tak tertandingi untuk membunuh Ye Sen, Wei Wuya masih menyembunyikan gerakan membunuh yang lebih mengerikan ini. Ia berencana untuk menggunakan api roh kekosongan yang membara untuk membunuh Ye Sen sepenuhnya sementara Ye Sen menahan serbuan energi sejati. Ledakan. Wei Wuya, yang memiliki ide ini dalam benaknya, bergegas ke Ye Sen dalam sekejap. Pada saat ini, Ye Sen, seperti yang diharapkannya, juga bergegas ke arahnya dengan energi sejati perak. Tepat ketika mereka berdua bergegas ke sisi masing-masing dalam sekejap, wajah Wei Wuya menunjukkan seringai, Mah Tei. Bang! Api yang menyala di telapak tangannya meledak dengan keras, dan api yang tak berujung bergegas menuju Ye Sen. Melihat bahwa Ye Sen akan jatuh ke dalam api yang menyala, Wei Wuya memiliki senyum di wajahnya. Saat berikutnya, senyumnya tiba-tiba membeku. Kemudian, dia mendengar seruan kakak tertuanya Si Kong Miao, hati-hati. Mendengar suara ini, Wei Wuya merasakan hawa dingin di lehernya, dan niat membunuh yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh badannya. Mah Tei. Pada saat ini, Wei Wuya bahkan merasa seperti sedang sekarat. Dalam situasi hidup Mah Tei ini, Wei Wuya menggunakan keterampilan badannya untuk bangkit setinggi 10 kaki, tetapi dia merasakan hawa dingin di bawah kakinya. Setengah dari kakinya terpotong. Ah! Wei Wuya, yang kakinya terpotong, berteriak liar dan melihat sosok Ye Sen lewat di belakangnya. Di luar sosok Ye Sen, ada pedang ki sejati yang berkeliaran dengan aura pembunuh yang berputar dan menari. Pedang ki sejati yang dipenuhi aura pembunuh inilah yang memotong kaki Wei Wuya. Ki sejati Wei Wuya melonjak dan menghentikan darah yang mengalir dari kakinya yang patah. Ketika dia melihat Ye Sen lagi, dia penuh dengan kengerian. Dia tidak tahu bagaimana Ye Sen, yang baru saja jatuh ke dalam gerakan pembunuh api spiritualnya, tiba-tiba muncul di belakangnya dan bagaimana dia merangsang pedang aura pembunuh yang begitu kuat. Dengan setengah kakinya terpotong, dia bahkan tidak melihat gerakan pembunuh Ye Sen. Ini benar-benar mengejutkan Wei Wuya. Tidak hanya Wei Wuya, tetapi bahkan Si Kong Miao, wajahnya berubah drastis saat ini. Dia menyaksikan pertarungan dari pinggir lapangan. Dia melihat Ye Sen menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, dia langsung muncul di belakang Wei Wuya. Dia hanya sempat berteriak sebelum kaki Wei Wuya dipotong oleh Ye Sen. Si Kong Miao bahkan merasa bahwa jika Wei Wuya bereaksi sedikit lebih lambat, dia akan Mah Tei di tempat. Hadapi dia bersama-sama. Merasakan keterampilan badan Ye Sen yang luar biasa, Si Kong Miao tidak berani menunggu kesempatan untuk menyerang. Dia berdiri berdampingan dengan Wei Wuya yang terluka dan ingin menyerang Ye Sen bersama-sama. Bersama-sama, Ye Sen menatap Si Kong Miao dan Wei Wuya. Dia menggerakkan telapak tangannya,
dan pedang pembunuh yang masih ternoda darah Wei Wuya langsung bertambah menjadi puluhan, melayang di depannya. Ayo, biarkan aku melihat apa yang begitu luar biasa tentang kekuatan dua Master Linghai tingkat menengah yang membuat kamu berani menggertak klan kita sesuka hati. Kali ini, mereka bertiga saling berhadapan. Sikong Miao dan Wei Wuya akan melawan Ye Sen secara langsung. Meskipun Wei Wuya terluka, dia telah mencapai alam laut spiritual. Bahkan jika kedua kakinya patah, itu hanya akan sedikit memengaruhi kekuatan tempurnya. Kekuatannya masih tak tertandingi. Bersama dengan Sikong Miao, mereka berdua benar-benar menakutkan. Namun, tidak ada yang melihat Sikong Miao dan Wei Wuya, tetapi Ye Sen. Para antek desa Heya tidak pernah menyangka bahwa bahkan orang kedua mereka akan menderita kerugian besar saat bertarung dengan Ye Sen, dengan setengah kakinya terpotong. Mereka bahkan tidak melihat gerakan badan Ye Sen dengan jelas. Gerakan badan yang digunakan oleh Ye Sen adalah kekuatan magis transformasi instant void. Tentu saja, orang-orang ini tidak dapat memahaminya. Belum lagi mereka, bahkan Sikong Miao dan Wei Wuya tidak tahu rahasia gerakan badan Ye Sen. Para pemuda dari tiga suku yang menyaksikan pertempuran dari jauh, Bai Xiaodi dan yang lainnya, sudah sangat gembira saat ini. Ketika mereka melihat gerakan badan Ye Sen yang ajaib, mereka akhirnya mengerti mengapa Ye Sen baru saja membunuh sendirian di Gunung Wanya. Ye Sen tidak berbohong kepada mereka. Ye Sen benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan tiga kultivator biasa. Ledakan, Sikong Miao dan Wei Wuya, yang berdiri berdampingan, saling memandang, lalu mereka bergerak pada saat yang sama dan bergegas menuju Ye Sen. Salah satu dari mereka memusatkan perhatian penuh ke depan, sementara yang lain mengawasi bagian belakang. Dengan upaya bersama dari keduanya, serangan dan pertahanan mereka berdua sangat kuat. Ketika ki sejati kedua orang itu bergabung menjadi satu dan bergegas menuju Ye Sen, ki sejati yang menderu itu bahkan membentuk dua naga ki sejati yang menderu gila, yang langsung membunuh di depan Ye Sen. Pada saat ini, Ye Sen juga bergerak. Puluhan pedang pembunuh di depannya langsung mencekik dua naga ki sejati yang menderu gila itu, dan pada saat yang sama, Ye Sen menggunakan sihir perubahan instan kehampaan, dan sosoknya menghilang lagi di lapangan. Ketika melihat Ye Sen menghilang begitu saja, hati Sikong Miao dan Wei Wuya melonjak liar. Menghadapi cara ajaib Ye Sen, mereka tidak tahu bagaimana cara membela diri. Saat berikutnya, saat keduanya sedang berkonsentrasi, niat membunuh yang tak berujung tiba-tiba meledak dari atas kepala mereka. Keduanya terkejut ketika niat membunuh itu bahkan mencapai kepala mereka. Mereka nyaris menghindari gerakan membunuh dengan hampir sepenuhnya memobilisasi gerakan badan mereka, tetapi sebagian besar kulit kepala mereka terpotong, dan darah mengalir, membuat wajah mereka berlumuran darah dan berantakan. Ketika keduanya hendak menyerang Ye Sen menghilang lagi. Panik, Sikong Miao dan Wei Wuya, yang sombong di luar tanah leluhur ketiga klan, benar-benar panik. Mereka tahu bahwa menghadapi keterampilan sihir Ye Sen, mereka benar-benar pasif. Dan Ye Sen menginginkan perasaan ini. Dia ingin membiarkan ketiga kultivator biasa ini merasakan perasaan diganggu oleh niat membunuh sepanjang waktu. Dia ingin membiarkan ketiga kultivator biasa ini merasakan perasaan tidak berdaya menunggu kematian. Ledakan. Saat berikutnya, Ye Sen, yang telah berubah seketika, muncul di belakang Sikong Miao. Ketika Sikong Miao baru saja bertahan, Ye Sen langsung berubah di depan Wei Wuya. Setelah lebih dari selusin transformasi, Sikong Miao dan Wei Wuya benar-benar gila. Pada saat ini, suara samar terdengar di telinga mereka, "Mari kita akhiri." Saat berikutnya, pedang terbang merah menyala langsung menusuk di depan kedua orang itu, dan di mata kedua orang itu yang luar biasa, pedang itu langsung memotong ke arah leher mereka. Sebuah pikiran terlintas di benak kedua orang itu, apakah kita akan mati seperti ini? Saat berikutnya, dua kepala besar berguling turun dari langit. Sikong Miao dan Wei Wuya, yang begitu sombong dan menerobos masuk ke tanah leluhur tiga suku, membunuh orang dan mencuri harta, dibunuh oleh sihir Void Instant Transformation dan jurus pembunuh Red Fire Flying Sword milik Ye Sen. Di tanah, para antek desa Heya benar-benar ketakutan. Bos besar mereka dan bos kedua, dua penguasa alam laut spiritual tingkat menengah, terbunuh begitu saja. Melihat dua mahiat dan dua kepala besar jatuh dari langit, semua antek sangat ketakutan hingga mereka tidak dapat berbicara. Ketika dua kepala besar itu jatuh ke udara,
Ye Sen di kehampaan meraihnya dengan tangannya yang besar, dan kedua kepala itu langsung mengembun menjadi udara dan melayang di udara. Hanya dua mahia tanpa kepala yang menggelegar di tanah, menghancurkan tanah menjadi asap dan debu. Kemudian, pedang terbang merah menyala Red Fire yang membunuh kedua orang itu tidak berhenti, dan terbang langsung ke bumi dengan suara siulan. Cahaya pedang merah menyala sedikit menyala, dan kepala Lei Qing yang pingsan langsung terpotong. Kemudian, Ye Sen meraih kekosongan dengan tangannya yang besar lagi, dan kepala Lei Qing juga terbang ke udara, tergantung di udara dengan kepala Sikong Miao dan Wei Wuya. 3 kepala desa tebing hitam dan 3 kultivator biasa alam laut spiritual Gunung Wanya akhirnya semuanya terbunuh. Setelah membunuh ketiga orang ini, pedang terbang Ye Sen api merah hanya mengguncang cahaya pedang, mengibaskan noda darah di badan pedang, dan berubah menjadi cahaya pedang yang terang lagi, terbang kembali ke titik akupuntur istana pedang Ye Sen. Di satu sisi adalah pemuda Ye Sen yang berdiri dengan bangga di langit dengan angin perak dan sayap guntur mengepak, dan di sisi lain adalah 3 kepala besar dari 3 kultivator biasa Gunung Wanya. Adegan ini sangat membekas di hati semua antek desa tebing hitam di Gunung Wanya. Meskipun desa tebing hitam terkoyak karena terbunuhnya 3 kultivator yang tercerai-berai, dan banyak antek yang hanyut ke tempat lain, pemandangan ini akan selalu ada di hati mereka. Mereka tidak akan pernah melupakan pemuda yang menerobos masuk ke Gunung Wanya sendirian dan membunuh 3 penguasa alam laut roh yang kuat. Mereka tidak akan pernah melupakan pemandangan mengejutkan saat berdiri dengan gagah di kehampaan dan meraih 3 kepala. Pada saat ini, Bai Xiaodi dan anak muda lainnya dari 3 suku yang menyaksikan pertempuran di langit dari jauh di Gunung Wanya bahkan lebih bersemangat dan gila ketika mereka melihat pemandangan ini dan kepala 3 kultivator yang tercerai-berai di Gunung Wanya dipenggal. Ye Sen benar-benar membunuh 3 kultivator yang tercerai-berai. Dia benar-benar membalas dendam perseteruan darah untuk 3 suku kita. 3 penguasa alam laut roh yang kuat semuanya terbunuh seperti ini. Siapa lagi yang berani menggertak orang-orang dari 3 suku kita sesuka hati di masa depan? Semua anak muda kewalahan dan tidak bisa menahan diri. Lebih dari sebulan depresi dan lebih dari sebulan kabut semuanya hilang dengan dieksekusinya 3 pelaku. Ye Sen. Di antara para pemuda itu, mata Bai Xiaodi tertuju pada Ye Sen. Sama seperti para antek kecil itu yang tidak bisa melupakan kejadian ini, Bai Xiaodi tidak akan pernah melupakan kejadian ini, dan tidak akan pernah melupakan pemuda ini yang pergi ke Gunung Wanya sendirian dan membalaskan dendam ke 3 suku dengan kekuatannya sendiri. Setengah hari kemudian, banyak orang dari ketiga suku berkumpul di lapangan bela diri 3 suku. Semua orang melihat kepala ketiga kultivator biasa yang tergantung tinggi di panggung tinggi lapangan bela diri. Banyak orang di kerumunan itu menangis. "Minger, apakah kamu melihat itu? Ketiga orang yang merampok harta karunmu dan meracunimu telah dibunuh oleh Ye Sen. Ye Sen telah membalaskan dendammu." Ayah dan ibu Qianming menangis dan berteriak. Ini adalah pertama kalinya mereka bersedia keluar dari ruangan sejak kematian Qianming. "Ayah, dendammu akhirnya terbalaskan. Akhirnya terbalaskan." Tidak hanya ayah dan ibu Qianming, tetapi juga para pejuang lain di suku yang dibunuh oleh ketiga kultivator biasa itu. Anak-anak mereka juga menangis dan berteriak. Pada akhirnya, semua orang dari 3 suku meneteskan air mata saat mendengar teriakan ini. Ini adalah air mata balas dendam, ini adalah air mata kabut yang menghilang. Kepala dari 3 kultivator yang tersebar ada di sini, dan mereka akhirnya tidak perlu menahannya sepanjang hari. Karena 3 kultivator yang tersebar terbunuh, harta karun yang dirampok oleh 3 kultivator yang tersebar juga dibawa kembali oleh Ye Sen. Kecuali beberapa barang yang digunakan oleh 3 kultivator yang tersebar, harta karun yang paling berharga, seperti Creation Yuandan dan Xuanling Ring, tidak digunakan oleh mereka tepat waktu, dan semuanya ditemukan oleh Ye Sen dan dikembalikan kepada remaja yang bersangkutan. Ye Sen juga mengeluarkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya yang telah ditukarkannya dengan para pejuang dari 3 suku di Monumen Wanbao, dan meminta Patriark Tua Ye dan Patriark Tua Qian untuk membagikannya kepada para pejuang dari 3 suku. Alat spiritual, latihan, ramuan. Satu persatu, harta karun dibagikan, dan para pejuang dari 3 suku semuanya sangat terkejut. Dengan hal-hal ini, kekuatan mereka akan menjadi lebih kuat, dan kekuatan seluruh 3 keluarga akan menjadi lebih kuat. Beberapa hari kemudian, kabar baik yang lebih besar datang. Patriark Tua Bai, yang terbaring di tempat tidur dan hampir meninggal karena sakit,
akhirnya terbangun setelah meminum Life Yuandan. Setelah 2 hari pemulihan, dia bahkan pulih ke kondisi energi aslinya. Patriark Bai, yang tertua dari 3 patriark tua, peningkatannya membuat semua anggota suku dari 3 suku menghela napas lega. Kali ini, insiden 3 kultivator yang tersebar di Gunung Wanya akhirnya memiliki akhir yang terbaik dengan peningkatan terakhir Patriark Bai. Dan semua ini dibawa oleh Ye Sen yang kembali dengan kuat dari alam rahasia tanah leluhur. Semua anggota suku tidak akan melupakan Ye Sen, melupakan harapan terbesar dari 3 suku mereka. Semua anggota suku percaya bahwa saat Ye Sen terus menjadi lebih kuat, ketiga suku mereka juga akan menjadi lebih kuat, dan tidak akan pernah membiarkan orang masuk ke suku untuk membunuh orang dan merampok harta karun. Setelah insiden 3 kultivator yang tersebar di Gunung Wanya berakhir, Ye Sen tinggal di rumah, berlatih keras sambil menemani ayah dan ibunya. Dia tahu bahwa dia akan segera pergi ke Sekte Taixuan, dan hari-hari untuk bertemu kembali dengan ayah dan ibunya akan semakin sedikit. Oleh karena itu, Ye Sen memanfaatkan kesempatan untuk menemani orang tuanya setiap hari dan memenuhi baktinya sebagai orang tua. Ye Sen juga memberikan 1 Life Yuandan yang diperoleh dari alam rahasia tanah leluhur kepada ayah, ibu, dan Taur. Life Yuandan juga sangat efektif untuk orang-orang biasa yang belum berlatih kultivasi. Ye Sen tentu saja bersedia memberikannya kepada orang-orang terdekatnya. Dan hari-hari ini, gadis kecil Taur dan monyet emas itu bermain bersama setiap hari. Setelah dibawa keluar dari alam rahasia tanah leluhur oleh Ye Sen, agar tidak terlalu menarik perhatian, bulu emas ajaib monyet emas itu berubah menjadi abu-abu biasa, tetapi matanya, yang seterang permata hitam, masih membuat orang menyukainya pada pandangan pertama. Ketika gadis kecil Taur melihat monyet kecil itu, dia memeluk monyet kecil itu di telapak tangannya dan bermain dengannya dengan intim. Hari-hari reuni selalu berlalu dengan cepat. Ketika masih ada 10 hari sebelum pemilihan murid sejati Sekte Taixuan, Ye Sen akhirnya akan berangkat dan bergegas ke Sekte Taixuan. Hari ini, ketiga anggota suku yang mendapat berita itu berkumpul secara spontan di depan pintu rumah Ye Sen, dan mengepung pintu rumah Ye Sen. Bai Xiaodi dan remaja lainnya berada di antara kerumunan, dan ketiga pemimpin klan tua juga datang. Ye Sen, kali ini, kau menyelamatkan hidupku. Pemimpin klan tua Bai menatap Ye Sen dan berkata sambil tersenyum. Merupakan keberuntungan besar bagi keluarga untuk memiliki pemuda yang berbakat seperti itu. Ini membuatnya lebih bahagia daripada pemimpin klan tua yang baru bangun tidur. Kakek pemimpin klan, Ye Sen dengan hormat berjalan di depan ketiga pemimpin klan tua itu. Aku ingin tahu bagaimana komunikasi dengan roh tanah leluhur. Ketika Ye Sen meninggalkan alam rahasia tanah leluhur, roh senjata suci pernah berkata bahwa jika ada sesuatu, ketiga anggota suku dapat mengetahuinya melalui 4 patung tanah leluhur. Bagaimanapun, Ye Sen meninggalkan alam rahasia tanah leluhur dengan monyet kecil emas dan berjanji untuk merawat monyet kecil itu. Dia memiliki kebaikan tertentu terhadap roh senjata suci. Agar hal seperti itu tidak terjadi lagi pada 3 kultivator Gunung Wanya yang tersebar, Ye Sen secara khusus memberitahu 3 pemimpin klan tua kata-kata roh senjata suci, dan 3 pemimpin klan tua itu juga berkomunikasi dengan roh senjata suci. Tidak apa-apa, roh artefak itu mengatakan bahwa meskipun pikirannya terkunci di alam rahasia, ia masih memiliki beberapa senjata pembunuh. Jika 3 suku kita dalam bahaya lagi, katakan saja padanya dan ia akan membantu 3 suku kita. Patriark Ye berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Ye Sen akhirnya merasa lega. Dengan perlindungan roh artefak suci, ia akhirnya bisa pergi ke Sekte Taixuan dengan tenang. Ye Sen memutuskan bahwa ia akan terus menjadi kuat ketika ia pergi ke Sekte Taixuan. Bagaimanapun, keluarganya tidak selalu bisa bergantung pada orang lain untuk perlindungan. Ia harus memiliki cukup kekuatan untuk melindungi seluruh 3 keluarga besar sendirian. Ye Sen, Bai Xiaodi juga berjalan di depan Ye Sen dan mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Sen. Banyak anak muda dari 3 suku telah kembali ke sekte, tetapi Bai Xiaodi belum berangkat. Dia berencana untuk menunggu sampai Ye Sen pergi sebelum berangkat. Setelah Bai Xiaodi, teman-teman Ye Sen, Qian Yun, Bai Xiaodong, dan yang lainnya juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Sen satu persatu. Ketika saat-saat terakhir perpisahan tiba, air mata mengalir di mata ibu Ye Sen, Lin Mang, dan gadis kecil Taur bahkan lebih enggan meninggalkan tuan mudanya dan monyet kecil yang baru saja ditemuinya.
Jika bukan karena sekte Taixuan tidak dapat menerima gadis-gadis kecil ke dalam sekte, dia bahkan ingin mengikuti Ye Shen. Bahkan ayah Ye Shen, Ye Xiaotian, jarang memperingatkan Ye Shen. "Sener, kamu harus menjaga dirimu baik-baik ketika kamu pergi ke sekte Taixuan. Bahkan jika kamu kuat sekarang, ada banyak sekali guru di dunia ini, jadi kamu tidak boleh memamerkan kekuatanmu." "Aku tahu, ayah." Ye Shen mengangguk dengan serius. Lin Mang juga memberitahu Ye Shen, "Sener, ketika kamu kembali, ingatlah untuk membawa Jiang Yao kembali." Kalimat ini langsung membuat Ye Shen tersipu. Akhirnya, Ye Shen menggaruk kepalanya dan mengangguk sambil tersenyum. "Tuan muda, saat aku bertemu denganmu lagi, apakah kau akan menjadi lebih kuat?" Taur bertanya pada Ye Shen. Ye Shen mengangguk dan menatap langit yang tak terbatas. "Ya, aku akan melakukannya." Ledakan. Setelah kata-kata perpisahan terakhir diucapkan untuk waktu yang lama, Ye Shen akhirnya membentangkan sayap angin dan guntur peraknya di belakangnya dan terbang ke langit. Di tanah, Ye Xiaotian, Lin Men, Taur, 3 pemimpin klan tua, dan Bai Xiaodi, semua anggota suku dari 3 suku, menatap Ye Shen untuk waktu yang lama dan tidak pergi. Ye Shen, yang terbang ke langit, melihat sosok orang tuanya dan anggota suku di tanah semakin mengecil, dan melihat mereka melambaikan tangan padanya. Hidung Ye Shen sedikit masam. "Untungnya, aku tidak memilih untuk pergi ke dunia spiritual kecil, jika tidak, setelah ribuan tahun berpisah, aku khawatir ayah dan ibuku tidak akan tahan sama sekali." Sekte Taixuan dan kota Qingyang keduanya berada di wilayah timur negara Tianfeng, hanya terpisah ribuan mil, jadi jauh lebih mudah untuk kembali. Ketika sosok-sosok di tanah tidak lagi terlihat, Ye Shen menyembunyikan kesedihan perpisahan dalam hatinya. Dia melihat ke arah Sekte Taixuan dan bergumam, "Sekte Taixuan, aku datang." Dia memikirkan gadis cantik yang menunggunya di Sekte Taixuan. Ye Shen diam-diam berkata dalam hatinya, "Jiang Yao, aku datang." Kota Dongyang adalah kota yang paling dekat dengan Sekte Taixuan. Sekte Taixuan, sebagai sekte terbesar yang menduduki peringkat pertama di antara 36 sekte di wilayah timur negara Tianfeng, terkenal tidak hanya di wilayah timur negara Tianfeng, tetapi juga di seluruh negara Tianfeng. Banyak orang kuat datang dan pergi dari Sekte Taixuan. Orang-orang kuat yang datang dan pergi dari Sekte Taixuan ini sering singgah di kota Dongyang, membuat seluruh kota Dongyang sangat ramai. Tempat yang paling ramai di kota Dongyang adalah restoran besar Dongyang, yang hanya dapat dimasuki oleh praktisi seni bela diri. Meskipun restoran besar Dongyang hanya memiliki 3 lantai, restoran ini mencakup area seluas lebih dari beberapa ribu kaki. Hanya seniman bela diri di alam ki sejati yang dapat memasuki lantai pertama, hanya seniman bela diri di alam laut spiritual yang dapat memasuki lantai kedua, dan hanya tokoh besar di alam Suandan yang dapat memasuki lantai ketiga. Pada hari ini, lantai pertama restoran besar Dongyang penuh dengan seniman bela diri di alam ki sejati, yang mengobrol sambil minum. Anda tahu, ada ratusan meja di lantai pertama restoran besar Dongyang. Meskipun sebelumnya ada banyak orang di lantai pertama restoran besar Dongyang, namun tidak pernah seramai ini. Lantai pertama restoran besar Dongyang penuh karena konferensi pemilihan murid sejati Sekte Taixuan, yang diadakan hanya 3 tahun sekali, akhirnya akan segera dimulai. Konferensi pemilihan murid sejati ini bukan hanya acara besar bagi Sekte Taixuan, tetapi juga acara besar bagi seluruh kerajaan Tianfeng. Banyak murid alam ki sejati dari sekte lain, serta master alam laut spiritual, dan bahkan master alam Suandan, semuanya mendengar berita tersebut dan berbondong-bondong ke Sekte Taixuan untuk menyaksikan acara besar tersebut. Sebelum konferensi diadakan, kebanyakan orang berkumpul di kota Dongyang, tidak jauh dari Sekte Taixuan, jadi ada begitu banyak orang di restoran besar Dongyang. Saat ini, Ye Shen sedang duduk di dekat jendela di lantai pertama restoran besar Dongyang, menikmati anggur dan makanan sambil mendengarkan para pejuang alam ki sejati di meja lain di sebelahnya berbicara tentang segalanya. Setelah meninggalkan rumah, Ye Shen hanya butuh 2 hari untuk datang ke kota Dongyang. Sebelum konferensi pemilihan murid sejati Sekte Taixuan dimulai, dia menetap di kota Dongyang. Hari-hari ini, dia berkeliling kota Dongyang sambil menunggu konferensi pemilihan murid sejati dimulai. Restoran Dongyang adalah tempat Ye Shen sering datang. Hanya para pendekar yang bisa masuk ke sini, dan para pendekar membicarakan segala macam cerita aneh dari berbagai sekte, yang tentu saja sangat menarik bagi Ye Shen.
Terlebih lagi, saat hari pertemuan pemilihan murid sejati semakin dekat, semakin banyak murid dari sekte lain datang ke restoran Dongyang, dan Ye Sen mendengar semakin banyak hal baru. Hari ini adalah hari terakhir sebelum pertemuan pemilihan murid sejati sekte Taixuan. Seluruh restoran membicarakan tentang pertemuan pemilihan. Tahukah kamu bahwa kali ini, sekte Taixuan mengadakan pertemuan pemilihan murid sejati lagi setelah 3 tahun. Ada banyak guru. Aku mengenal tidak kurang dari 10 orang jenius. Di sebuah meja tidak jauh dari Ye Sen, 4 praktisi Qi sejati tingkat 9 sedang duduk dan berbicara dengan keras. Siapa mereka? Cepat beritahu aku, seseorang bertanya. Kudengar ada seorang gadis bernama Yu Luoxuan yang sangat kuat. Sebelum pertemuan seleksi dimulai, dia ditetapkan oleh banyak master sekte Taixuan untuk memenangkan tempat pertama dalam pemilihan murid sejati ini. Kudengar bakatnya adalah salah satu yang terbaik di antara murid-murid sekte Taixuan dalam beberapa tahun terakhir. Aku khawatir hanya jenius pertama sekte Taixuan Jiang Yao yang bisa sedikit lebih baik darinya. Sangat kuat. Ketika mereka mendengar bahwa Yu Luoxuan ini akan segera sebanding dengan Jiang Yao, banyak orang menarik napas dalam-dalam. Mereka semua tahu nama Jiang Yao, dan tentu saja sangat mengejutkan bahwa gadis bernama Yu Luoxuan ini dapat dibandingkan dengan Jiang Yao. Ada juga seorang pemuda bernama Mu Yunlei, yang juga sangat baik. Kudengar dia telah ditemukan oleh Puncak Jinyang, salah satu dari 8 puncak dalam sekte Taixuan. Setelah kompetisi selesai, dia akan dipilih sebagai murid sejati. Setelah orang-orang ini berbicara tentang para master berbakat dari pertemuan seleksi ini, topik pembicaraan tiba-tiba berubah dan mereka berbicara tentang Jiang Yao yang disebutkan sebelumnya. Apakah kalian sudah mendengar bahwa Jiang Yao, si jenius nomor 1 di wilayah timur kita, telah menemukan seseorang yang disukainya? Ucapan orang ini menarik perhatian banyak prajurit di meja di sekitarnya. Apa, Jiang Yao punya seseorang yang disukainya? Siapa dia? Wajah banyak orang berubah dan mereka buru-buru bertanya. Jiang Yao adalah gadis yang sangat dikagumi banyak prajurit. Ketika mereka mendengar bahwa Jiang Yao punya seseorang yang disukainya, banyak orang merasa tidak nyaman. Beberapa prajurit muda sama sekali tidak dapat mempercayainya. Kakak senior Jiang Yao tidak akan mudah menyukai seseorang, kamu pasti telah melakukan kesalahan. Salah. Aku punya informasi yang akurat, dan banyak orang telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Prajurit muda yang berbicara sebelumnya berkata dengan tegas. Cepat beritahu aku, siapa dia? Aku ingin tahu siapa yang layak menjadi kakak senior Jiang Yao. Banyak pemuda mendesak orang ini untuk menjelaskan dengan jelas. Prajurit muda itu melanjutkan, kudengar orang ini bernama Ye Sen. Ye Sen, mengapa aku belum pernah mendengar nama orang ini? Banyak orang tidak mau mempercayainya. Saya berasal dari sekte tingkat 7, dan alam Qi saya telah dikultivasikan ke tingkat ke-12, tetapi saya tidak dapat memenangkan hati kakak senior Jiang Yao. Kebajikan dan kemampuan apa yang dimiliki Ye Sen sehingga membuat kakak senior Jiang Yao menyukainya? Saya mendengar bahwa Ye Sen membunuh seorang tetua Linghai tingkat menengah dari sekte Tianluo. Dia sangat kuat. Saya pikir dia pasti seorang senior di tahap akhir Linghai, atau bahkan seorang senior di tahap Suandan. Bukankah aneh bahwa senior seperti itu dapat membuat Jiang Yao menyukainya, kata prajurit muda itu. Senior di tahap akhir Linghai. Senior di tahap Suandan. Setelah mendengar ini, banyak orang tercengang, tetapi, jika alamnya begitu tinggi, maka Ye Sen pasti sudah sangat tua. Dia bahkan kurang layak untuk kakak senior Jiang Yao. Mendengar ini, Ye Sen tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Dia mulai mendengarkan orang-orang itu berbicara tentang orang-orang kuat dalam pemilihan murid sejati, dan dia merasa itu cukup menarik. Siapa yang tahu bahwa orang-orang ini akan berbicara tentang Jiang Yao? Yang lebih keterlaluan lagi adalah mereka membicarakannya dan menggambarkannya sebagai seorang senior yang sangat tua. Dia baru berusia 15 tahun. Tampaknya berita bahwa dia membunuh tetua sekte Tianluo Zhou Yuntian di sekte Qingyun telah menyebar secara bertahap, dan sekte Qingyun telah mengusirnya dari sekte tersebut, dan tidak mudah untuk menyebutkan identitasnya sebagai murid sekte Qingyun, jadi beritanya semakin keterlaluan. Kakak, apa yang kamu tertawakan? Seorang prajurit di meja sebelah Ye Sen melihat Ye Sen menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah menurutmu aku terlihat seperti seorang senior tua?
Ye Sen bertanya kepadanya sambil tersenyum. Prajurit itu menggelengkan kepalanya, tidak, ada apa? Ye Sen berdiri dan berkata, aku adalah Ye Sen yang kamu bicarakan. Aku baru berusia 15 tahun ini, dan aku berada di level ke-11 alam ki sejati. Aku bukan seorang senior tua. Apa? Kamu adalah Ye Sen itu? Ye Sen yang disukai oleh kakak senior Jiang Yao. Banyak orang mendengar kata-kata Ye Sen dan melihat ke arah Ye Sen. Usiamu baru 15 tahun, dan kau berada di level ki ke-11. Bagaimana mungkin kakak senior Jiang Yao menyukaimu? Banggalah. Setelah melihat Ki Ye Sen, banyak orang menggelengkan kepala. Ye Sen tidak membantah lagi. Ia tersenyum dan bangkit lalu pergi. Keesokan harinya, gerbang Sekte Taixuan dibuka, dan pertemuan pemilihan murid sejati Sekte Taixuan akhirnya resmi dimulai. Ketika Ye Sen tiba di alun-alun gerbang gunung Sekte Taixuan, tempat itu sudah ramai dan ramai. Saat ini, alun-alun gerbang gunung dibagi menjadi 3 area utama. Area pertama berada di luar alun-alun gerbang gunung. Para pengikut Sekte Taixuan yang tidak berpartisipasi dalam pemilihan murid sejati dan para pengikut sekte lainnya yang datang dari seluruh negeri untuk mengamati kompetisi murid sejati hanya dapat tinggal di area ini. Area kedua adalah tempat para pengikut Sekte Taixuan yang akan berpartisipasi dalam pemilihan murid sejati berdiri. Hanya dengan kartu seleksi para murid sejati mereka dapat masuk. Sedangkan untuk area ketiga, di puncak alun-alun gerbang gunung, hanya tokoh-tokoh besar Sekte Taixuan dan para tokoh besar sekte lainnya yang diundang ke Sekte Taixuan untuk mengamati pertemuan yang dapat masuk. Saat ini, area pertama penuh dengan orang-orang, dan area kedua juga penuh dengan ratusan pengikut Sekte Taixuan yang siap berpartisipasi dalam pemilihan murid sejati, sementara tidak ada seorang pun yang datang ke area ketiga. Setelah mendengar aturan pembagian alun-alun gerbang gunung, Ye Sen berjalan menuju area kedua. Dia ingin berpartisipasi dalam pertemuan seleksi murid sejati, jadi tentu saja dia harus memasuki area kedua. Berhenti, siapa kamu? Hanya murid Sekte Taixuan yang ingin berpartisipasi dalam pertemuan seleksi murid sejati yang bisa masuk ke sini. Kamu tetap di area pertama dan tidak bisa masuk. 4 Master Alam Linghai dari Sekte Taixuan bertanggung jawab untuk menjaga area kedua. Ketika mereka melihat Ye Sen maju, seorang Master Alam Linghai langsung memarahi Ye Sen. Aku di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan seleksi murid sejati. Ini adalah kartu seleksi. Ye Sen mengeluarkan token yang diberikan Peri Jialuo kepadanya dan menyerahkannya kepada Master Alam Linghai. Kartu seleksi. Master Alam Linghai mengambil kartu itu dari Ye Sen dan melihatnya. Itu benar-benar kartu seleksi, tetapi bagaimana mungkin kamu memiliki kartu seleksi murid sejati Sekte Taixuanku? Melihat ekspresi bingung dari Master Alam Linghai, Ye Sen juga sedikit terkejut. Apakah Peri Jialuo tidak memberitahunya bahwa dia akan berpartisipasi dalam pertemuan seleksi murid sejati? Pergerakan Ye Sen dan Master Alam Linghai telah menarik perhatian banyak orang. Hei, bukankah ini anak laki-laki yang kemarin? Di antara kerumunan, ada banyak prajurit yang berada di restoran besar Dong yang kemarin, dan mereka langsung mengenali Ye Sen. Anak laki-laki ini kemarin mengatakan bahwa dia adalah Ye Sen senior yang kita bicarakan. Hari ini dia menerobos masuk ke area seleksi untuk murid sejati Sekte Taixuan. Apakah dia gila? Banyak orang memandang Ye Sen dengan sedikit jijik. Kesadaran ilahi Ye Sen begitu kuat sehingga dia telah mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini sejak lama, dan dia juga tidak berdaya. Ini adalah kebenaran, belum ada yang mempercayainya. Ye Sen hendak memberitahu Peri Jialuo tentang kartu seleksi. Pada saat ini, dia mendengar panggilan terkejut, Ye Sen. Kemudian, Ye Sen melihat seorang gadis cantik terbang ke arahnya dari Sekte Taixuan. Rambut gadis itu jatuh lurus ke pinggangnya, matanya sebening dan sebersih bintang, dan lesung pipit kecil di pipinya yang putih dan cantik memabukkan. Siapa lagi gadis cantik ini selain Jiang Yao? Jiang Yao, jenius nomor 1 dari 36 sekte, dan juga gadis tercantik, Jiang Yao. Semua orang di alun-alun gerbang gunung melihat gadis cantik ini terbang mendekat, dan mata mereka terbelalak. Kemudian, mereka melihat Jiang Yao terbang di depan Ye Sen. Ketika mereka melihat tangan kecil Jiang Yao langsung memegang tangan Ye Sen, para prajurit yang masih membenci kegilaan Ye Sen benar-benar tercengang. Mereka menatap Ye Sen dengan mata terbuka lebar. Apakah dia benar-benar Ye Sen? Ye Sen yang disukai Jiang Yao.
Bagaimana mungkin Ye Sen peduli dengan keterkejutan para prajurit ini? Matanya sepenuhnya tertuju pada gadis di depannya. Jiang Yao memegang tangan kecil lembut gadis itu dan melihat ekspresi gembira di matanya yang jernih, hati Ye Sen terasa hangat. Setelah 4 bulan dan 7 hari, dia akhirnya bertemu Jiang Yao lagi. Ye Sen, kamu akhirnya datang ke Sekte Taixuan. Aku baru saja keluar dari retret hari ini dan bergegas ke alun-alun gerbang gunung. Benar saja, aku melihatmu. Sudah berapa lama kamu di sini? Jiang Yao merasa bahwa dia memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Ye Sen. Melihat bahwa Ye Sen benar-benar datang ke Sekte Taixuan dan benar-benar akan berpartisipasi dalam pertemuan seleksi untuk murid sejati, dia tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya. Pada awalnya, gurunya, Peri Jialuo, mengatakan bahwa jika Ye Sen ingin bersamanya, dia harus berpartisipasi dalam pertemuan seleksi untuk murid sejati Sekte Taixuan. Sekarang setelah Ye Sen muncul di sini, artinya sudah jelas, dan tentu saja Jiang Yao tidak dapat menahan perasaan senang. Hah, Ye Sen, apakah kamu sudah berkultivasi ke tingkat Qi ke-11? Seluruh pikiran gadis itu tertuju pada Ye Sen. Ketika dia melihat aliran samar Qi pelindung pada Ye Sen, Jiang Yao tercengang. Dia masih ingat bahwa ketika dia dan Ye Sen berpisah, Ye Sen masih berada di tingkat Qi ke-6. Sekarang, hanya 4 bulan dan 7 hari telah berlalu, dan Ye Sen benar-benar telah melangkah ke tingkat Qi ke-11. Ini tentu saja mengejutkan Jiang Yao. Namun kemudian, keterkejutan ini berubah menjadi keterkejutan di kedalaman matanya. Ketika Ye Sen berada di tingkat Qi ke-6, dia mampu menekan tingkat Qi ke-10. Sekarang Ye Sen telah mencapai tingkat Qi ke-11, bukankah itu berarti dia benar-benar dapat mengambil 3 teratas dalam pertemuan pemilihan murid sejati Sekte Taixuan? Bahkan tempat pertama sangat mungkin. Jiang Yao, percayalah padaku, aku pasti akan mengambil 3 teratas dalam pemilihan murid sejati. Jiang Yao masih ingat kata-kata serius Ye Sen ketika Peri Jialuo membuat penunjukan Taixuan 4 bulan lalu. Dia selalu percaya pada Ye Sen. Sekarang, 4 bulan dan 7 hari telah berlalu. Menghadapi tekanan berat dari perjanjian Taixuan milik gurunya, Ye Sen benar-benar melakukannya. Hanya dalam waktu 4 bulan, dia telah meningkat pesat. Melihat gadis cantik dan anggun di depannya yang tidak bisa berhenti berbicara, dan ekspresi kegembiraan dan keterkejutan gadis itu, Ye Sen tersenyum lembut dan mengusap kepala kecil Jiang Yao. Dia mengerti betapa Jiang Yao peduli padanya untuk membuatnya berbicara seperti ini. Saya telah berada di kota Dongyang beberapa hari ini dan baru saja datang ke Sekte Taixuan hari ini. Selama periode ini, saya memiliki kesempatan besar di keluarga saya dan berhasil menembus ke tingkat ke-11 Qi sejati. Ketika saya punya waktu, saya akan berbicara dengan Anda secara rinci. Ye Sen berkata kepada Jiang Yao sambil tersenyum tipis. Ya, Jiang Yao menganggukkan kepalanya. Sambil memegang tangan kecil gadis itu yang lembut, Ye Sen melihat sekeliling. Para prajurit di sekitarnya benar-benar terpana oleh keintiman Jiang Yao dengan Ye Sen. Bahkan orang kuat di alam Linghai yang menghalangi jalan Ye Sen pun tercengang. Jiang Yao, lihat mereka. Mereka semua ketakutan dengan kemunculanmu yang tiba-tiba. Ye Sen berkata kepada Jiang Yao dengan nada bercanda. Ah, Jiang Yao mendongak dan melihat banyak sekali prajurit yang menatapnya dan Ye Sen, dan melihat ekspresi terkejut dari para prajurit itu. Kemudian, Jiang Yao teringat bahwa ini adalah alun-alun gerbang gunung Sekte Taixuan, di depan semua orang, dan dia memegang tangan Ye Sen seperti ini dan berbicara tanpa henti. Rasa malu muncul di hati Jiang Yao, dan daun telinganya yang putih langsung memerah karena malu. Jiang Yao tidak tahu mengapa dia tidak bisa menahan keinginan untuk terbang ke Ye Sen dan berbicara dengannya begitu dia melihatnya. Rasa malu ini membuat Jiang Yao ingin menarik tangannya dari tangan besar Ye Sen, tetapi dia mendapati bahwa Ye Sen membalikkan tangannya dan memegang tangannya dengan erat. Jiang Yao mengangkat matanya yang indah untuk melihat Ye Sen, tetapi melihat Ye Sen menatapnya sambil tersenyum, biarkan mereka takut, aku akan memegang tanganmu dan membuat mereka iri sampai mati. Merasakan hangatnya tangan besar Ye Sen, mendengarkan senyum tipis Ye Sen, Jiang Yao sangat malu hingga kepalanya terkulai, tetapi tangan kecilnya berhenti meronta dan membiarkan Ye Sen memegangnya erat-erat. Tidak lama setelah Jiang Yao terbang di depan Ye Sen, puluhan sosok muncul di langit di belakang Sekte Taixuan.
Sosok-sosok ini melintasi langit dan jatuh ke area ketiga terbesar di alun-alun gerbang gunung dalam sekejap. Hanya tokoh-tokoh besar Sekte Taixuan dan tokoh-tokoh besar sekte lain yang diundang untuk mengamati konferensi yang dapat memasuki puncak tinggi alun-alun gerbang gunung. Tokoh-tokoh besar ada di sini. Konferensi pemilihan murid sejati Sekte Taixuan akan segera dimulai. Kedatangan orang-orang ini secara langsung membuat alun-alun gerbang gunung Sekte Taixuan, yang dipadati puluhan ribu orang, tiba-tiba riuh, dan diskusi serta sorak-sorai menyapu seluruh alun-alun gerbang gunung dalam sekejap. Hahaha, pertemuan pemilihan murid sejati Sekte Taixuan benar-benar meriah. Ada 15 sosok di depan kepala tinggi alun-alun gerbang gunung. Sosok-sosok ini memiliki aura yang kuat dan menakutkan. Meskipun Ye Sen sekarang memiliki kemampuan untuk menekan orang-orang kuat di tahap tengah alam laut spiritual dan dapat bertarung dengan orang-orang kuat di tahap akhir alam laut spiritual, hatinya bergetar ketika bersentuhan dengan aura orang-orang ini. Dia merasa bahwa tidak peduli berapa banyak cara yang dimilikinya, dia dapat dengan mudah dibunuh oleh salah satu dari 15 orang ini. Ke-15 orang ini semuanya adalah sosok menakutkan yang telah melampaui alam ki sejati dan alam laut spiritual dan mencapai alam Suandan. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan magis yang hebat. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan pakaian kering yang berdiri di tengah. Lelaki tua itu tidak tinggi, membawa pedang purba dan labu anggur besar di punggungnya, dan pakaiannya cukup aneh. Ye Sen, yang sedang melihat ke kepala alun-alun gerbang gunung yang tinggi, menemukan bahwa Guru Jiang Yao, peri nagara, berdiri di samping lelaki tua berambut putih ini. Ye Sen, dari 15 orang di depan, 9 adalah Master Alam Suandan dari Sekte Taixuan kita, dan 6 lainnya adalah Master Alam Suandan dari sekte lain yang datang untuk mengamati pemilihan murid sejati. Senior tua berambut putih di sebelah guruku disebut Taois Pedang Mabuk. Keterampilan pedangnya sangat kuat, dan keterampilan kinya telah mencapai tahap akhir alam Suandan. Dia adalah seorang kultivator biasa dari wilayah utara negara Tianfeng, dan dia bahkan lebih kuat dari guruku. Kamu telah melihat guruku sebelumnya. Yang berdiri di sisi lain dia adalah pemimpin Sekte Taixuan kita. Yang berdiri di sebelah pemimpin adalah pemimpin puncak matahari emas di antara 8 puncak bagian dalam Sekte Taixuan. Jiang Yao berada di samping Ye Sen, membisikkan kepadanya identitas 15 Master Alam Suandan di puncak alun-alun gerbang gunung. Sebagai murid kesayangan Peri Jialuo, Master terkuat dari Sekte Taixuan, Jiang Yao tentu tahu identitas para Master Alam Suandan yang berkunjung ini. Ye Sen menatap para Master Alam Suandan ini sambil mendengarkan perkenalan Jiang Yao. Ketika matanya tertuju pada Peri Gala, yang berdiri tinggi di atas alun-alun gerbang gunung, Peri Gala juga menatap langsung ke arah Ye Sen. Ye Sen melihat Peri Gala tersenyum dan mengangguk padanya. Setelah mengenali ke-15 Master Alam Suandan, Ye Sen melihat ke belakang orang-orang besar ini. Ada banyak orang berdiri di belakang mereka. Di antara orang-orang ini, ada murid-murid alam Linghai yang sangat luar biasa dari puncak dalam Sekte Taixuan, dan beberapa dibawa oleh 6 Master Alam Suandan dari sekte lain. Ye Sen menemukan bahwa banyak murid alam Linghai di platform tinggi menatapnya dengan tidak ramah, melihat tangannya yang memegang tangan kecil Jiang Yao. Seketika, Ye Sen tersenyum. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini tampak tidak ramah. Jiang Yao, yang memasuki alam Linghai pada usia 16 tahun, adalah jenius pertama dari 36 sekte di wilayah timur, dan murid Peri Jialuo yang paling dicintai. Tentu saja, Master Alam Linghai yang tak terhitung jumlahnya akan mencintainya. Sekarang, Jiang Yao berdiri di samping Ye Sen, begitu akrab dengan Ye Sen, dan dia tidak perlu memikirkannya, dan dia tahu mengapa orang-orang ini tampak tidak ramah. Ye Sen bahkan merasa bahwa jika ini bukan alun-alun gerbang gunung yang menjadi perhatian semua orang, dan tidak ada 15 Master Alam Suandan yang berdiri di depan, beberapa murid alam Linghai itu tidak akan mampu menahan diri untuk tidak memprovokasinya. Siapa bilang Jiang Yao begitu menawan? Ye Sen tidak peduli dengan orang-orang yang menatapnya dengan tidak ramah. Dia hanya melirik wajah mereka dan kemudian jatuh pada Peri Jialuo yang berdiri di depan. Pada saat ini, Peri Jialuo juga berjalan keluar dari kerumunan dan berdiri di depan alun-alun gerbang gunung. Mata Peri Jialuo menyapu orang-orang di alun-alun gerbang gunung, dan seluruh alun-alun gerbang gunung Sekte Taixuan, yang sudah dipadati puluhan ribu orang, menjadi sunyi dalam sekejap. Semua orang tahu bahwa Peri Jialuo akan mengumumkan aturan pertemuan pemilihan murid sejati.
Benar saja, Peri Jialuo berdiri, menatap orang-orang di alun-alun gerbang gunung, dan berkata dengan keras, hari ini adalah hari ketika konferensi pemilihan murid sejati yang diadakan oleh Sekte Taixuan saya setiap 3 tahun secara resmi dimulai. Dalam konferensi ini, Sekte Taixuan mengeluarkan total 968 token seleksi, yang mana 967 diperoleh oleh murid luar Sekte Taixuan yang luar biasa, dan 1 diberikan olehku kepada seorang remaja luar biasa di luar sekte. Dan aku juga memberitahu remaja ini bahwa selama dia bisa memenangkan 3 besar dalam pemilihan murid sejati, dia bisa bergabung dengan Sekte Taixuanku dan menjadi murid sejati Sekte Taixuan. Pada titik ini, Peri Jialuo menatap Ye Sen, masuklah ke area pemilihan murid sejati dan bersiaplah untuk berpartisipasi dalam konferensi seleksi. Kata-kata Peri Jialuo membuat semua orang menatap Ye Sen. Baik itu murid Sekte Taixuan atau murid sekte lain yang datang untuk mengamati konferensi, mereka belum pernah mendengar bahwa konferensi pemilihan murid sejati Sekte Taixuan akan mengizinkan orang-orang di luar sekte untuk berpartisipasi. Belum pernah terdengar bahwa murid sejati Sekte Taixuan akan secara langsung mengizinkan orang-orang di luar sekte untuk bergabung. Namun, Peri Jialuo adalah orang penting di alam Xuandan, orang terkuat di seluruh Sekte Taixuan dan bahkan seluruh wilayah timur kerajaan Tianfeng. Siapa yang tidak mengenalnya? Siapa yang berani mempertanyakan kata-katanya? Untuk sementara waktu, semua orang memperhatikan Ye Sen. Semua orang ingin tahu mengapa Ye Sen membiarkan Peri Jialuo memperlakukannya dengan sangat istimewa. Bahkan para master alam Xuandan lainnya di puncak alun-alun gerbang gunung sangat ingin tahu tentang Ye Sen. Apa yang istimewa dari pemuda ini sehingga dia bisa sangat dihargai oleh Jialuo? Pria tua berambut putih Taois pedang mabuk yang membawa pedang dan labu anggur di punggungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Sen dengan serius. Saat melihat ini, mata Taois pedang mabuk itu berkedip, niat pedang, bagaimana mungkin aku merasa bahwa dia telah mencapai tingkat kedua niat pedang dalam dirinya. Berapa usianya, dan dia benar-benar dapat mengolah tingkat kedua niat pedang di alam energi sejati. Ya dewa, tidak heran dia sangat dihargai oleh Jialuo. Mungkinkah aku benar-benar mendapat keuntungan tak terduga dalam perjalanan ke Taixuan ini? Pendeta pedang mabuk sangat terkejut. Ye Sen tidak menyadari keterkejutan pendekar pedang mabuk. Diperhatikan oleh puluhan ribu orang, Ye Sen hanya bisa tersenyum tak berdaya di dalam hatinya. Peri Jialuo sedang menempatkannya di pusat perhatian, dan dia ingin dia menjadi pusat perhatian sejak awal. Saat semua orang menonton, Ye Sen tersenyum pada Jiang Yao dan berjalan menuju area seleksi untuk murid sejati. Dengan pernyataan pribadi Peri Jialuo, ahli alam laut spiritual yang sebelumnya menghalangi Ye Sen memasuki area seleksi tentu tidak berani menghalanginya lagi. Ye Sen berjalan ke tim yang terdiri dari ratusan orang yang akan berpartisipasi dalam pertemuan seleksi untuk murid sejati. Saat Ye Sen berjalan, suara Peri Jialuo tiba-tiba muncul di benaknya, Ye Sen, jangan salahkan aku karena menarik perhatianmu. Ini adalah pengecualian bagi Sekte Taixuan untuk mengizinkanmu berpartisipasi dalam pemilihan murid sejati. Kamu harus menunjukkan kekuatan terkuatmu untuk membuktikan bahwa pengecualian ini dibenarkan. Baik di Sekte Taixuan, di negara Tianfeng, atau di seluruh benua Savage, kekuatan dihormati. Hanya ketika kamu membuktikan kekuatanmu, orang lain akan mengenali dan menghormatimu. Yaur memperlakukanmu dengan sangat berbeda, semua orang melihatnya. Untuk membuktikan bahwa Yaur tidak melakukan kesalahan padamu, untuk membuktikan bahwa aku tidak melakukan kesalahan padamu, dan agar kau benar-benar menjadi bagian dari Sekte Taixuan di masa depan, lakukan yang terbaik dalam pertemuan seleksi untuk murid sejati. Suara yang ditransmisikan Peri Jialuo ke pikiran Ye Sen adalah kekuatan magis transmisi suara. Ini adalah kekuatan magis yang hanya dapat dikuasai dengan melangkah ke alam laut spiritual. Mendengar kata-kata Peri Jialuo, Ye Sen menatap Peri Jialuo dan mengangguk dengan serius. Dia mengerti usaha keras Peri Jialuo. Memang, dari mata orang-orang yang terkejut ketika mereka melihat Jiang Yao begitu dekat dengannya, dan dari wajah-wajah yang tidak ramah dari para murid alam laut spiritual di puncak alun-alun gerbang gunung, Ye Sen tahu bahwa bahkan jika dia tidak peduli, untuk menghentikan orang lain bergosip tentang Jiang Yao dan Peri Jialuo, dia harus membuktikan dirinya sendiri. Dia ingin membuktikan bahwa pilihan Jiang Yao tidak salah. Peri Jialuo benar untuk membuat pengecualian untuknya. Kalau begitu, raihlah tempat pertama dalam konferensi pemilihan murid sejati ini.
Ye Sen berpikir dalam hatinya. Latihan keras di Menara Dewa Purba, pengalaman melewati seluruh 18 lantai, dan bahkan pengalaman membunuh 3 master alam laut spiritual yang kuat, semuanya memberi Ye Sen kepercayaan diri ini. Kau tahu, Yan Linger, yang menjaga lantai 18 dari lantai tertinggi Menara Dewa Purba, adalah master alam ki sejati yang tak terkalahkan dari klan Yan di alam roh kecil. Yang terkuat di antara ratusan juta master alam ki sejati dalam kompetisi alam ki sejati semuanya dikalahkan olehnya. Apa yang Ye Sen takutkan tentang bersaing dengan murid luar sekte Taixuan? Mata Ye Sen telah menyala dengan semangat juang untuk memenangkan kejuaraan. Melihat perubahan ekspresi Ye Sen, Peri Jialuo tersenyum dan mengangguk. Dia memperhatikan peningkatan kekuatan Ye Sen segera setelah dia tiba di alun-alun gerbang gunung. Dalam lebih dari 4 bulan, kecepatan peningkatan Ye Sen mengejutkannya. Dia juga ingin melihat seberapa kuat Ye Sen sekarang. Ketika Ye Sen berjalan ke kerumunan yang akan berpartisipasi dalam pertemuan seleksi untuk murid sejati, semua orang dalam tim memandang Ye Sen dengan rasa ingin tahu, dan Ye Sen juga tersenyum dan menyapa orang-orang ini. Kemudian, suara Peri Jialuo menyebar lagi. Karena semua 968 orang yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan murid sejati telah memasuki area seleksi, sekarang saya akan mengumumkan metode penilaian untuk pemilihan murid sejati ini. Kata-kata Peri Jialuo langsung membuat semua orang menatapnya lagi. Setiap pertemuan seleksi sekte Taixuan memiliki format yang berbeda, dan tidak ada yang tahu bagaimana seleksi akan dilakukan kali ini. Ye Sen, seperti semua orang lainnya, juga menatap Peri Jialuo, siap mendengarkannya berbicara tentang bagaimana pertemuan seleksi ini akan berlangsung. Pertemuan seleksi ini dibagi menjadi 4 babak. Kata Peri Jialuo. 4 babak seleksi akan menguji 4 kemampuan yang berbeda. Semua kandidat harus berusaha keras untuk menunjukkan kinerja terbaik mereka dalam 4 babak penilaian. Selama kinerja Anda dapat disukai oleh para master puncak dalam, Anda dapat memasuki puncak dalam sekte Taixuan dan menjadi murid sejati dari puncak dalam. Tentu saja, sebagai seleksi, harus ada peringkat. Setelah 4 putaran penilaian, 10 orang terkuat akan bisa mendapatkan kesempatan khusus dan dapat dengan bebas memilih untuk bergabung dengan puncak dalam sekte Taixuan dan menerima hadiah khusus. Hadiah khusus ini adalah benih roh 5 elemen. Tempat ke-5 hingga ke-10 masing-masing bisa mendapatkan benih roh 5 elemen tingkat rendah. Tempat kedua hingga keempat masing-masing bisa mendapatkan benih roh 5 elemen tingkat menengah, dan tempat pertama akan mendapatkan benih roh 5 elemen tingkat tinggi. Benih roh 5 elemen, ketika 10 teratas dari pertemuan seleksi murid sejati bisa mendapatkan benih roh 5 elemen, para murid alam ki sejati di antara hadirin terkejut dan berteriak. Untuk memasuki laut spiritual dari alam ki, seseorang perlu mengubah laut ki menjadi laut spiritual, dan mengubah ki gas di laut ki menjadi cairan spiritual ki cair. Dan langkah ini harus dilakukan dengan memasukkan benih spiritual 5 elemen ke dalam laut ki untuk menyelesaikan transformasi ini. Di antara puluhan ribu orang di alam ki, hanya satu yang dapat memasuki laut spiritual, karena benih spiritual 5 elemen sangat sulit diperoleh, dan hanya sekte besar yang memiliki cadangan. Jika Anda tidak dapat memperoleh benih spiritual 5 elemen dari sekte, Anda hanya dapat pergi ke daerah pertumbuhan benih spiritual yang berbahaya untuk menemukannya sendiri. Jika Anda tidak dapat menemukan benih spiritual sebelum usia 50 tahun, Anda akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk memasuki laut spiritual. Setelah memperoleh benih spiritual 5 elemen, apakah Anda dapat berhasil memasuki laut spiritual tergantung pada kualitas benih spiritual. Benih spiritual 5 elemen yang lebih rendah hanya memiliki peluang 10% untuk berhasil menyelesaikan transformasi laut ki dan memasuki laut spiritual. Tingkat keberhasilan benih spiritual 5 elemen tingkat menengah telah meningkat menjadi 30%, dan benih spiritual 5 elemen yang lebih unggul telah meningkatkan tingkat keberhasilan murid alam ki yang berhasil memasuki laut spiritual menjadi 50%. Dari peluang 1 dari 10.000 menjadi peluang 1, 3, dan 5, ini sudah merupakan peningkatan yang sangat besar. Oleh karena itu, benih roh 5 elemen pasti akan membuat banyak murid alam ki tergila-gila dan membuat banyak murid alam ki ingin mendapatkannya. Mendengar bahwa 10 besar konferensi pemilihan murid sejati tidak hanya dapat memilih puncak batin mereka sendiri untuk berlatih, tetapi juga mendapatkan benih roh 5 elemen sebagai hadiah, tentu saja, para murid alam ki itu tergila-gila. Lebih dari 900 remaja di area pemilihan murid sejati bahkan lebih bersemangat.
Mereka semua ingin memenangkan 10 besar, atau bahkan tempat pertama, untuk mendapatkan benih roh 5 elemen yang lebih baik, dan bersiap untuk memasuki alam laut spiritual di masa depan. Hadiah benih roh 5 elemen. Hadiah ini sangat menarik bagi banyak orang, tetapi tidak terlalu menarik bagi Ye Zhen. Di alam rahasia leluhur, Ye Zhen mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada benih roh 5 elemen, yaitu, penciptaan Yuan Dan. Sebagai harta karun kedua dari monumen 10.000 harta karun, Yuan dan penciptaan dapat memungkinkan orang-orang di tingkat ke-12 alam murid sejati untuk memasuki alam laut spiritual 100%, yang lebih kuat daripada benih roh 5 elemen kelas atas. Ye Zhen sudah memiliki Yuan dan keberuntungan, dan memiliki keyakinan penuh dalam memengaruhi alam laut spiritual. Dia hanya perlu memasuki tingkat ke-12 alam ki sejati, tetapi dia tidak memerlukan benih roh 5 elemen. Tentu saja, akan lebih baik untuk mendapatkan benih roh 5 elemen kelas atas. Bagaimanapun, Ye Zhen hanya memiliki 2 Yuan dan keberuntungan. Dengan benih roh 5 elemen kelas atas, bahkan jika Ye Zhen tidak menggunakannya, dia dapat memberikannya kepada orang-orang muda lainnya di klan, sehingga mereka dapat memiliki kesempatan untuk melangkah ke laut spiritual. Yang lebih dipedulikan Ye Zhen adalah hadiah dari 10 teratas yang dapat dengan bebas memilih puncak batin. Ye Zhen telah mendengar bahwa ada 8 puncak kultivasi di puncak batin Sekte Taixuan. Ye Zhen tentu ingin bergabung dengan puncak Piaoxue tempat Jiang Yao berada, dan berlatih bersama Jiang Yao. Jika dia bisa memenangkan 10 besar, dia dapat memilih untuk memasuki puncak Piaoxue. Tepat ketika banyak murid terkejut dengan hadiah dari pertemuan pemilihan murid sejati, Peri Jialuo akhirnya mengumumkan, sekarang hadiahnya sudah jelas, mari kita mulai putaran pertama dari 4 putaran penilaian seleksi, penilaian kekuatan. Saat Peri Jialuo berbicara, dia mengetukkan jarinya dengan ringan, dan sebuah batu hijau besar setinggi 20 meter langsung muncul di area seleksi, menjulang tinggi di depan semua murid yang akan berpartisipasi dalam seleksi. Bersambung.